Pemuda itu bersembunyi di semak-semak mengintip sang butler dan nyonya kedua berciuman. Namun secara tak terduga dia menemukan bahwa mereka selesai dalam 3 detik. Hal ini membuat pemuda tersebut sangat terkejut. Melihat nyonya kedua yang sangat marah mengusir butler tersebut. Pemuda itu pun tidak bisa menahan tawa kecilnya. Setelah nyonya kedua melihat pemuda itu takutan, dia berbalik dan hendak melarikan diri. Namun, pemuda itu maju dan langsung menutupi kakinya. Saat itulah pemuda itu menyadari bahwa ia sepertinya bisa mendengar isi hati nyonya kedua. Ternyata, beberapa saat sebelumnya, pemuda itu tersambar petir saat bermain peran dengan istrinya. Secara tidak sengaja, ia berpindah ke tubuh seorang tamu di zaman kuno. Tidak hanya mendapatkan putri keluarga bangsawan itu, bahkan ibu tirinya pun diperlakukan kasar olehnya. Karena pemuda itu mendapatkan kemampuan super untuk mendengar pikiran orang lain saat ia melakukan perjalanan waktu. Semua rencana jahat orang-orang itu diketahui pemuda itu dengan sangat jelas. Tapi saat pemuda itu sedang memikirkan rencana untuk menjadi kaya, ia secara tidak sengaja masuk ke kamar mandi putri keluarga bangsawan itu. Nona itu mengira yang masuk adalah dayang pribadinya, lalu membiarkannya memijat pundaknya. Selama itu wanita itu bertanya bagaimana kemajuan salinannya. Lagi pula besok adalah perhelatan sayembara puisi dan syair gabungan beberapa keluarga besar. Dia harus menemukan cara untuk memenangkannya, untuk memperkuat posisinya di keluarganya. Pemuda itu mendengarnya dan tahu bahwa kesempatannya untuk sukses besar akan datang. Dia baru akan membacakan puisi 300 puisi dinasti Tang dari masa sekolah dasarnya. Namun tiba-tiba saja dayang wanita itu menerobos masuk dan langsung menjatuhkan pemuda bejat itu ke tanah. Dayang itu awalnya ingin membunuh pemuda bajingan itu dengan pedangnya. Namun pemuda itu bereaksi dengan cepat, langsung menghindar dari serangan mematikan itu. Bahkan ia mengklaim punya cara untuk membantu wanita itu menyingkirkan saingannya di suku. Ceritakan, kita tunggu sampai dia selesai bicara, lalu kita bunuh satu lagi. Kucing ini bukan milikku. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan diriku dulu. Nyawanya, untuk membuktikan nilainya. Pemuda itu langsung membacakan puisi klasik terkenal, Jing Yesi. Namun, dayang yang sederhana itu sama sekali tidak mengerti. Aku bahkan meragukan puisi Libai, menganggapnya sampah. Untungnya, nona muda mengerti maksud yang digambarkan dalam puisi tersebut. Kemudian dia menyuruh pelayan untuk memenjarakan pemuda itu di gudang kayu. Menunggu sampai besok saat perlombaan puisi dimulai, lalu membawanya ke perlombaan. Biar dia malu. Sekalian memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Terima kasih atas belas kasihan tuan muda. Pergi kau. Sialan, bisa lebih licik lagi. Setelah pemuda itu mengetahui rencana liciknya, ia memutuskan untuk segera melarikan diri. Namun, tiba-tiba terdengar suara nyonya kedua dan kepala pelayan dari luar gudang kayu. Dia buru-buru bersembunyi di balik tumpukan kayu bakar. Baru ku ketahui bahwa nyonya kedua dan kepala pelayan ternyata punya niat jahat. Sayangnya, kepala pelayan itu hanya tampan saja, tidak berguna. Hanya dalam 3 detik, pertarungan itu berakhir dengan tergesa-gesa. Melihat itu, nyonya kedua hanya bisa memelototinya dengan wajah dingin dan mengusirnya. Tidak disangka, kepala pelayan itu malah menjatuhkan lencana saat hendak pergi. Pemuda itu melihatnya dan tanpa sengaja mengeluarkan suara. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia terpaksa menangkap istri kedua langsung, memintanya untuk mengambilkan beberapa emas dan perhiasan. Dengan begitu, dia bisa melarikan diri sebelum acara puisi besok. Namun, sebelum mereka keluar dari pintu gudang kayu, manajer rumah kembali untuk mencari plakat yang hilang. Jangan sampai Suji tahu hubungan saya dengan keluarga Liang. Apakah keluarga Liang adalah lawan keluarga Song? Pintu terkunci. Membeku saja ngapain? Pak cari jalan. Oh, kalau ada jalan keluar, aku sudah kabur lama. Lalu bagaimana? Saya tidak bisa memanggil orang sekarang. Tidurlah dulu, baru kita bicarakan. Laki-laki dan perempuan sendirian. Tidak pantas. Apa maksudnya ini? Hati-hati, bajingan. Jika kau berani menyentuhku sedikit saja, aku tidak akan memaafkanmu. Haha, buka kuncinya. Disinilah. Akhir-akhir ini Huang He juga tidak jelas lagi. Anjing, kau tidak mau keluar, ya? Cepat buka pintu. Cepat buka pintunya. Kalau tidak dibuka, aku akan menerobos masuk. Bukan kamu yang membuka pintu. Tolong bukakan pintu untukku. Buka pintunya, tuan tua. Apa kau tidak membiarkan orang tidur? Kau ini anjing. Tidak mau keluar, ya? Buka pintunya. Jebol pintunya. Hei, bagaimana hafalan tingkat guru? Benar-benar kacau. Kau mengacau apa? Jika semua sastrawan di masyarakat seperti ini, maka aku pasti bisa membunuh mereka semua tanpa ampun dengan mata tertutup. Cukup berani, hanya bisa beromong besar. Apakah dia benar-benar hebat? Nanti kita lihat saja. Tuan muda Sang. Pangeran, Tuan Song. Tuan muda Song juga. Tunggu sebentar. Orang rendah tidak diperbolehkan masuk. Aku tidak tertarik untuk ikut. Tuan muda, dia sudah pergi duluan. Tunggu. Orang ini memiliki sedikit bakat. Bisakah kepala pelayan sedikit membantu? Maaf tuan, ada aturannya. Tidak boleh ada pengecualian. Tuan muda, kalau begitu saya permisi dulu. Li Chen, sekarang kau adalah pelayan pribadiku. Tuan rumah, apakah dia bisa masuk sekarang? Tuan Liang, pantas saja Anda adalah jenius pertama di kabupaten ini. Puisi yang sangat bagus, sangat bagus. Juara puisi kali ini memang layak diberikan kepada Tuan Liang. Juara puisi ini pasti akan mendapatkan pengakuan dari para pejabat besar. Bisa jadi berkesempatan untuk masuk ke pemerintahan. Mohon Tuan muda Liang banyak membantu. Tolong jaga saya baik-baik ya. Lelucon saja, lelucon saja. Hai, kalian bilang keluarga Song ini sudah tidak ada orangnya lagi? Sampai-sampai anjing liar pun bisa menjadi penata rambut. Hahaha. Kamu, hei, Song Yu, nanti jangan sampai kalah terlalu jelek. Maluin keluarga Song. Liang Yulong, aku catat hutang ini. Malu sampai ke seluruh Central Plains. Kita lihat nanti bagaimana keluargamu, keluarga Song, kan bersaing denganku, keluarga Liang. Jika hamba hina ini tidak mampu membacakan 1 atau 2 puisi, sepulangku akan membunuh Seliryu. Kejam sekali. Menurut kalian, apakah seorang
seorang Buddha seperti ini bisa membaca bunga-bunga di bulan Maret seperti sutra. Anggur jernih bagai mata air. Tak perlu disesali nasib malang. Tak perlu mengingat tahun-tahun yang berlalu. Tuan Muda Liang, puisi yang kau salin dari kumpulan puisi itu. Kau berani juga membawanya kemari dan memamerkannya. Berani sekali. Puisi ini adalah karya spontan hamba, terinspirasi oleh anggur. Kau berani mencemarkan namaku. Yo, usir dia. Hanya seorang pelayan kecil di kediaman Song. Berani menyinggung Tuan Muda Liang. Memang pantas dihukum mati. Tunggu, Li Chen, kau bilang Tuan Liang memplagiasi? Apa buktinya? Memplagiasi saja sudah cukup. Dia juga salah tulis. Semuanya, perhatikan. Dia menulisnya menjadi lemah ginjal. Tuan Muda Liang, apakah kalimat itu berasal dari perasaanmu sendiri? Omong kosong belaka. Pertemuan puisi Juyuan adalah pertemuan orang suci. Pertemuan puisi ini tidak mengizinkanmu membuat kekacauan. Kamu hanyalah anjing keluarga Song. Berani menuduh yang Master Liang kami. Jika yang Master Song berbakat, lebih baik tunjukkan keahlianmu sekarang. Biar kami semua bisa melihat sekumpulan penjilat yang hanya memuji. Hari ini, Tuan Muda ini akan membuktikan kemampuan kalian. Membuat puisi bukan hal yang sulit. Tidak perlu merepotkan Tuan Muda kami. Aku, seorang abdi dalam biasa saja, sudah cukup untuk mengalahkan kalian. Abdi dalam biasa saja. Berani sekali kau bicara. Baiklah, kau kerjakan. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya, Tuan Muda ini akan mematahkan kakimu. Oh, mereka ini benar-benar terlalu sombong. Maafkan aku akan berlutut. Para sastrawan Tiongkok terdahulu. Dengan hormat saya gunakan. Baik, tulisan ini sangat jelek. Berani juga pamer kemampuan di depan ahlinya. Ini tulisan apa sih yang berantakan? Ini sama sekali bukan puisi. Badut, buang-buang waktu saja. Cepat pergi. Pulanglah dan berlatih menulis kaligrafinya. Hampeha, ada apa ini? Tidakkah kau lihat air sungai kuning datang dari langit, mengalir deras ke laut tak pernah kembali? Tidakkah kau lihat cermin di ruang tinggi meratapi rambut memutih? Pagi seperti benang sutra hitam, senja menjadi salju. Hidup gembira harus dinikmati sepenuhnya. Jangan sampai kendi emas kosong hanya berhadapan dengan bulan. Aku terlahir dengan bakat, pasti ada gunanya. Ribuan emas habis, akan kembali lagi. Membantai kambing dan sapi, mari bergembira. Harus minum 300 cangkir. Tuan Chen dan Tuan Dan Kiu, ayo minum, jangan berhenti minum. Baik. Pandai sekali kau bekerja. Ini, bagaimana mungkin? Kau hanya seorang pelayan? Bagaimana bisa kau bisa membaca? Apalagi membuat puisi? Pasti mencontek. Aku memang menjiplak. Kuncinya, apakah kau punya puisi dan syair sebaik itu untuk kau jiplak? Ini adalah perlombaan puisi, bukan perlombaan kosakata. Jika keluarga Song tidak bisa membuat puisi, silahkan pergi saja. Sialan, kepala pustaka itu selalu membantu Liang Yulong. Mereka adalah satu kelompok. Keluarga Zuge benar. Ini adalah pertemuan puisi. Meskipun syairmu bagus, itu bukan puisi. Kalau berani kau, buatlah puisi yang sama. Jika kau tidak bisa membuatnya, itu membuktikan bahwa puisimu adalah hasil jiplakan. Kau berani melawan Tuan Muda ini? Anjing, aku akan menghabisimu. Untungnya Tuan Muda ini sejak kecil sudah membaca sejarah dinasti Tang. Matahari terbenam di balik gunung. Sungai kuning mengalir ke laut. Ingin melihat pemandangan sejauh 1000 li. Naiklah ke tingkat yang lebih tinggi. Puisi yang bagus, puisi yang bagus. Dahulu ada Cao Zi yang membuat puisi 7 langkah. Dia bahkan hanya menggunakan 5 bait. Ya, secepat itu sudah membuat puisi. Puisi yang bagus, lihat ekspresi mereka. Fasilitasnya bagus. Anak ini ternyata memiliki bakat yang luar biasa. Tidur musim semi tak terasa pagi. Di mana-mana terdengar suara burung berkicau. Suara angin dan hujan datang di malam hari. Bunga jatuh, siapa yang tahu berapa banyak. Luar biasa, hebat sekali, sangat luar biasa. Guru, tolong pelan-pelan. Pagi meninggalkan bayi di antara awan berwarna-warni. 1000 li ke Jiangling, kembali dalam sehari. Suara kera di kedua tepian sungai tak dapat dihentikan. Perahu ringan telah melewati ribuan gunung. Bulan di zaman Qin, gerbang di zaman Han. Perjalanan panjang 1000 li, orang belum kembali. Tetapi jika jenderal hebat dari Longcheng ada, tidak akan membiarkan kuda-kuda barbar melewati Inshan. Bagus. Tapi jika jenderal hebat dari Longcheng ada, tidak akan membiarkan kuda-kuda barbar melewati Inshan. Bait puisi yang bagus, anak ini memang orang yang kucari. Asalkan jenderal hebat dari Longcheng ada, ia takkan membiarkan kuda-kuda Hu melewati Inshan. Menengadah ke langit, ia mengaum panjang. Semangat patriotik yang membara. Asalkan jenderal hebat dari Longcheng ada, ia takkan membiarkan kuda-kuda Hu melewati Inshan. Sebuah puisi patriotik yang hebat dan penuh semangat. Tuan Muda, syairnya aku benar-benar tidak mengerti. Tapi dia sepertinya kabur. Dia tahu rahasiaku. Cepat kejar. Li Chen, kau tunggu saja. Untungnya aku, Xiao Yu, cerdas dan cepat kabur. Kalau tidak, istana Song penuh dengan orang gila. Aku hanya menerima ini. Ibu sialan, siapa yang gila? Aku ini orang gila. Lupa pakaian wanita terbang-terbang. Bersihkan ini, sialan. Bagaimana cara memainkannya? Kalau berani kabur lagi, kau akan menyesal. Pergi. Berani sekali ya. Berani kabur. Makan ini, makanan anjing. Ini pemberian Tuan Muda untukmu. Cepat makan. Kau sangat suka makan? Ya, ku berikan padamu. Berani melawan setelah melakukan kesalahan? Kan dia tidak jujur. Ya, aku, kepala pelayan ini, punya banyak cara untuk membuatmu jujur. Kau telah menyinggung pengurus rumah tangga Wu. Kau akan menanggung akibatnya. Bocah, pengurus rumah tangga Wu seharusnya adalah Wu yang duduk di sana. Pasti suruhan Liang Yulong. Kalian berani sekali memperlakukanku seperti ini. Aku akan melaporkan ke Tuan. Tuan Muda, kau kira kau siapa? Tuan Muda bukanlah tempat yang bisa kau masuki seenaknya. Diam, ini saya yang pribadi melakukan untukmu. Kamu yang merupakan seorang penjelajah waktu malah dipermalukan seperti ini. Liang Yulongku, aku akan mengingat dendam ini. Hamba rendahan ini memang memiliki pengaruh di masyarakat. Tapi dipermalukan seperti ini. Apakah itu berat? Seorang satria bisa dibunuh, tapi tak bisa dihina. Ayo pertaruhkan semuanya. Anjing brengsek, berani melawan
atasan. Pukul sampai mati. Rahasia tuan muda ini. Rahasia apa tuan muda? Pat katakan, ini sangat penting. Aku ingin bertemu dengan kepala pelayan Wu. Kalau kau tidak mengatakannya, aku akan mematahkan kakimu. Baiklah, akan kukatakan padamu. Sebenarnya tuan muda itu benar. Dia takut aku membocorkan rahasia Song Yu. HMPH, hampir saja ketahuan. Cara kecil seperti ini, biar aku yang selesaikan sendiri. Pengawal Zhang. Jika ia bertindak, aku akan menghukumnya sendiri. Ini, dia adalah Kasim pribadi yang dipromosikan langsung oleh tuan muda. Posisimu di rumah ini lebih tinggi darinya, Kasim pribadi. Jadi sekarang posisiku lebih tinggi darinya, lalu aku masih takut padamu. Maaf, tadi memang aku salah. Kau? Ya, kau siapa kau? Tadi siapa yang bilang kalau melawan atasan harus dipukul? Cukup, ikut aku. Aku bisa denganmu. Tapi aku harus membuatnya membayar. Sekarang aku sudah menyinggung kedua belah pihak. Mati juga tetap mati. Hanya bisa menggunakan strategi, menyerahkan kepala sebagai tanda kesetiaan. Aku orangnya adil kok. Bagaimana orang lain memperlakukanku? Aku akan memperlakukannya seperti itu. Bukankah kamu suka makan makanan anjing? Makanlah. Kamu berani menghina aku. Aku ini kepala pelayan. Pengantin baru? Sialan. Aku hitung sampai 3. Kalau kau masih tidak mau makan, hukuman keluarga menunggumu. Akan kuhukum sendiri. Hukuman keluarga, 30 pukulan besar. Kalau dia sendiri yang melakukannya, bukankah aku akan dipukul sampai mati? Makan terus, makan terus, makan terus. Li Chen, aku akan membuatmu menderita. Kau tidak jujur. Apakah aku pernah bilang kalau kau makan, aku tidak akan memukulmu? Ya, pukul 30 papan dengan kekuatan seperti tadi. Kalau tidak, aku yang akan memukulnya. Kalian bengong ngapain? Kalau begitu, aku yang akan melakukannya sendiri. Pukul, pukul aku. Kalian ngapain? Haha, aduh, jangan pukul, jangan pukul. Belum pergi juga. Apa sih terburu-buru? Awasi mereka sampai selesai berkelahi. Lai Fu adalah orang kepercayaan kepala pengawal. Kau tidak takut? Saya punya bukti tentang pengurusku. Mereka tidak akan bertindak jujur terhadap saya. Bukti apa? Cepat katakan. Ngomong apa sih? Ini adalah kartu nyawa saya. Kalau saya katakan, ibu saya bisa membunuh saya. Aku tidak sebodoh itu. Aduh. Pat katakan, kalau tidak aku akan membunuhmu sekarang juga. Di pertemuan puisi, aku membantumu menghukum Liang Yulong. Kau tega melakukan ini padaku. Aku hanya menyuruh Lai Fu untuk menghukummu. Tapi aku tidak membiarkan dia mempermalukanmu. Apa bedanya? Siapa yang menyuruhmu kabur dari masyarakat, melanggar aturan keluarga, maka harus dihukum. Jangan kira aku membantumu. Jika kau menyebarkan rahasia tuan muda, mati saja kau. Astaga, aku lupa masih ada Song Yu, si macan betina itu. Jika mereka cepat atau lambat akan menjadi masalah besar, harus segera disingkirkan. Sekarang tidak ada yang bisa dianggap remeh. Untungnya Xiao Yan ada. Sekarang giliran saya. Kalau tidak, sudah lama kalian menipu saya sampai mati. Kalau saya mau melapor, saya sudah melapor sejak lama. Kenapa harus disembunyikan sampai sekarang? Tuan muda memukul Lai Fu dan mengaku telah menguasai rahasia kepala pelayan Wu. Berani memukul Lai Fu? Rahasia apa sebenarnya yang kau ketahui? Haha, aku memberitahumu juga boleh, tapi kau harus berjanji. Ada 3 syarat. Anjing itu berani juga mengajukan syarat. Tuan muda, jangan buang waktu dengannya. Bunuh saja dia. Tenang saja. Aku tidak boleh ciut. Mati atau hidup, aku akan mempertaruhkannya. Syarat apa? Syarat pertama, aku ingin pindah ke Beiyuan untuk tinggal. Kau? Lalu yang kedua? Syarat keduaku, aku ingin dia menjaga keselamatanmu sekaligus keselamatan saya. Sayangnya, posisi pengawal tuan muda lebih tinggi darimu. Dasar apa dia harus menjagamu? Dengan kemampuan saya dapat membantu kalian melawan Wude. Jangan mengada-ada. Wude telah lama mengabdi pada keluarga Song kami. Ia berjasa besar. Mengapa kita harus melawannya? Berpura-pura. Biar kau terus berpura-pura. Baiklah, jika kalian tidak ingin melawan Wude, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Kenapa aku harus percaya padamu? Kau punya seorang adik laki-laki yang hampir dewasa. Namanya Song Zhe. Dia anak selir ibumu. Jika tidak terjadi hal yang tak terduga, setelah Song Zhe dewasa, ayahmu akan membinanya menjadi pewaris keluarga Song kalian. Song Jie dulu sukses berkat ibumu. Kau tidak terima jika harta kekayaan Song Jia yang susah payah dikumpulkan cuma jatuh ke tangan selir. Jadi kau sejak kecil menyamar sebagai laki-laki dan susah payah mempelajari seluk-beluk bisnis untuk menyembunyikan jenis kelaminmu. Kau bahkan menikahi seorang istri yang cantik. Cukup. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Aku bisa membantumu menguasai bisnis keluarga. Apa hubungannya dengan kepala pelayanmu? Sekarang kau menghadapi masalah internal dan eksternal. Internal, Nyonya R terus membisikkan hal-hal buruk di telingamu untuk merebut kekuasaan. Eksternal, Wude berkolusi dengan Liang Yulong, berusaha menghancurkan keluarga Song kalian. Kurasa kau sekarang sulit untuk bergerak. HMPH, apa yang dikatakan tentang Butler Wu bekerja sama dengan Liang Yulong? Tidak heran keluarga Liang selalu bisa mengalahkan keluarga Song dalam bisnis. Syarat ketiga saya. Brengsek, mau lihat apa? Berani sekali. Sebesar ini, cepat atau lambat akan ketahuan. Syaratku yang ketiga, singkirkan Wude, kali dan untuk selamanya. Hal kecil saja tidak bisa dikerjakan. Untuk apa kau ada? Pengurus rumah besar. Ampunilah hamba, semua salah Zhang Sui. Kalau tidak, aku pasti bisa mengalahkan bocah Li Chen itu. Bukankah dia yang membawa bocah itu pergi? Dia bilang dia tahu rahasia tuan muda. Lalu dia langsung menerobos masuk. Apa rahasia itu? Saya tidak tahu. Sialan, sampah. HMPH tidak bisa menangani hal kecil saja. Harus pengurus utama yang turun tangan sendiri. Lempar saja seperti mengirimkannya. Pengurus rumah besar. Ampun, pengurus rumah besar. Pengurus rumah besar. Jangan. Ini perintah yang diberikan pengurus rumah besar kepadamu. Jangan-jangan dia memang perempuan. Untuk apa kau menyuruhku mengenakan pakaian ini? Setelah beres-beres, dia terlihat cukup tampan juga. Omong kosong, julukanku adalah Liang Guang. Versi Wianzunya, dia menyamar sebagai tuan muda untuk tidur bersama nyonya muda. Tidak akan ketahuan. Sial, biarkan aku tidur dengan istrinya. Kamu sakit ya? Ada apa sih?
heboh sekali. Kalian yang sakit, keluarga kalian semua sakit. Mana ada orang yang mengantar istrinya seperti itu? Tuan muda datang. Ini adalah sup tonik naga hidup dan harimau hidup pemberian nyonya kedua. Minumlah. Bisakah aku tidak meminumnya? Minum. Ya, bagaimana perasaanmu? Sangat panas. Begitulah seharusnya. Tolong urus sesuatu untukku malam ini. Jika kau berhasil, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu yang lalu. Jangan bicara, aku mengerti semuanya. Ikuti aku. Nyonya Xiao pernah melihat wajahku. Nanti aku akan masuk dulu dan menutup matanya. Kamu kemudian yang menggantikanku untuk menyelesaikan ini dengannya. Ingat, jangan membuat suara apapun selama proses ini. Aku juga akan mengawasi kalian. Kalian orang kota memang kreatif. Aku yang sudah agak aneh saja merasa itu aneh. Diam, omong kosong apa kau? Nyonya, lihatlah ke sana. Sial, mereka datang dengan persiapan. Ya, UR akan pergi menemui King King. Pada nyonya kedua, memang benar telah lama mengabaikan King King. Sebaiknya kau bersikap baik. Malam ini kebetulan aku yang bertugas. Aku akan melindungi tuan muda. Biar tuan muda pergi dulu. Oh, kau laki-laki atau perempuan? Kau mendengarnya? Bajingan itu, lagi-lagi ada pendengar. Mereka memang sudah merencanakannya sejak lama. Ini merepotkan. Paman C bisa tahu tentangku dan Wood. Pasti harus memikirkan cara untuk mengusirnya. Malam ini tuan muda ada urusan penting. Tidak perlu pendamping pembaca. Silakan kembali. Jangan dulu kembali ke ibu kedua. Saya sudah janji dengan nyonya untuk membaca dengan lilin malam ini. Pembaca ini kebetulan sangat berbakat. Bisa membantu kita membuat beberapa puisi dan lagu. Kebetulan aku baru saja mengumpulkan 2 buku kumpulan puisi barat. Kau pasti akan membawanya. Oh, kau pergi bersama nyonya kedua untuk mengambil peti mayat. Tuan muda, silakan. Kalau berani menggosip orang yang harus dibunuh. Aku pergi. Kejam sekali. Ikuti aku. Kalian mundur dulu. Tanpa perintahku. Tidak boleh mengganggu. Berani masih tinggal di kediaman Song. Kau ingin mati? Kau berani melawanku? Brengsek. Bagaimana kau berbicara? Kau ingin melakukan apa? Jangan lupakan identitasmu. Jika aku menyebarkan informasi tentangmu dan Wood, menurutmu apa yang akan terjadi padamu? Brengsek. Berani kau? Ada apa yang tidak berani? Lancang anjing bajingan yang berani. Berani tidak menghormati tuannya? Aku bunuh. Pelayanmu ada di luar pintu. Jika kau tidak keberatan, mereka bisa meminta Tuan Song masuk. HMPH. Pertama, aku punya nama. Kedua, kau harus mengerti situasinya. Sekarang, kendali ada di tanganku. Hanya seorang pelayan rendahan. Berani berbicara seperti itu padaku? Ada apa? Nyonya kedua, saya memukul nyonya kedua. Berani sekali, anjing pelayan. Nyonya kedua, saya akan memanggil seseorang sekarang juga. Tunggu dulu, dia hanya bercanda. Kalian mundur dulu. Tanpa perintahku, jangan berani mendekat. Begitu ya? Diam. Lize, sebenarnya kau mau apa? Kau mau melakukan apa? Anjing kecil. Hamba, jangan sampai malam ini terjadi sesuatu. Kepalaku penuh darah, panas sekali. Ini adalah sup penguat yang diberikan nyonya kedua. Minumlah. Bisakah aku tidak meminumnya? Minum. Bagaimana perasaanmu? Panas sekali. Astaga, ada masalah dengan sup itu. Dalam sup Sanyu di keluargamu, ada racun. Kau tidak meminumnya kan? Di dalam sup itu ada 3 cangkir racun. Hei, bagaimana? Kau benar-benar menghancurkan dirimu sendiri. Kamu, jangan bertindak sembarangan. Meskipun aku mati, aku tidak akan tunduk pada orang rendahan sepertimu. Rendahan? Aku paling benci dengan sikapmu yang sok tinggi seperti itu. Kenapa lama sekali? Tadi di dalam ada suara apa? Terima kasih, mayat nyonya kedua. Kau tadi bilang mendengar suara aneh apa? Nyonya miau-miau. Kami tidak tahu apa-apa. Siapa yang berani membicarakan kejadian hari ini? Pembunuhnya adalah pengurus Wu. Tapi tidak bisa dikatakan begitu. Kalian semua turun dulu. Lice, saya tanya kamu. Kau benar-benar tidak menceritakan rahasiaku kepada nyonya kedua? Kau kira kau orang macam apa? HMPH. Untuk sementara, aku percaya tuan muda. Katanya tidak bisa dipercaya begitu saja. Tidak apa-apa. Malam ini gagal melakukan hubungan suami istri. Mereka pasti akan semakin curiga. Li Chen, kamu memang banyak akal. Ada ide apa? Apa yang bisa saya lakukan? Lupakan, kita jalanin saja langkah demi langkah. Nona besar, ya, bukan tuan muda. Saya permisi dulu. Tuan muda, anak itu banyak bicara omong kosong. Kau benar-benar percaya dia akan berbaikan dengan keluarga Liang? Akan berhenti begitu saja? Membiarkannya hidup masih berguna bagiku. Kacauan, absen dan tidak hadir dalam pertemuan. Apa yang kamu rebutkan? Membuat toko keluarga Song kami ditekan oleh keluarga Liang. Kerugian yang besar. Ayah, Liang Yulong sengaja membuat saya malu. Saya hanya membalas saja. Kau berani membantah? Tuan, Xiao Yu hanya sedang bersemangat muda saja. Hanya masalah kecil seperti ini. Sudah benar-benar menyinggung keluarga Liang. Bagaimana aku bisa tenang menyerahkan keluarga Song ke tangannya? Saya, Tuan, punya ide. Mungkin bisa menyelesaikan krisis ini. Pat katakan, toko-toko di Jalan Barat dikelola oleh Tuan muda. Karena itu, kita diserang balik oleh keluarga Liang. Lebih baik kita tarik kembali untuk sementara waktu. Diserahkan kepada Tuan muda kedua untuk dikelola. Tidak bisa. Toko di Jalan Barat adalah jerih payah ibuku. Aku sama sekali tidak akan menyerahkannya. Baiklah, biarkan aku mempertimbangkannya. Tuan, Xiao Yu benar. Toko-toko di Jalan Barat adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan kakak perempuannya untuknya. Sangat berarti. Kurasa kita harus mencari cara lain. Tuan, saya punya satu cara lagi yang bisa menyelamatkan kita selamanya. Lagi pula tidak ada orang luar di sini. Jika ada yang ingin dikatakan, langsung saja. Tuan muda besar telah menyinggung keluarga Liang di acara puisi. Semua karena pelayan bodoh ini. Bagaimana jika kita ikat dia dan serahkan pada keluarga Liang untuk dihukum? Memohon maaf dengan membawa cambuk. Mungkin bisa melewati bahaya ini. Aku, Tuan muda Li, maukah kau? Omong kosong. Tentu saja aku tidak mau. Tuan, hamba tentu saja mau. Bisa meringankan beban Tuan dan Tuan muda. Hamba akan berkorban segalanya tanpa sedikit pun keraguan. Sangat bagus, dasar kaki. Hanya saja cara ini hanya mengatasi gejalanya, bukan akar permasalahannya. Aku bukannya pengecut. Keluarga Liang dan keluarga Song
Song memang selalu berseteru. Kita pasti akan berkonfrontasi suatu saat nanti. Meskipun dia akan berkompromi, menyerahkan saya kepada keluarga Liang. Bukankah itu akan memberitahu seluruh dunia bahwa keluarga Song kita takut? Li Chen adalah budakku. Jika terjadi sesuatu, dia akan langsung dikorbankan. Saya tidak mungkin melakukan itu. Aduh, keluarga Liang itu sangat berpengaruh. Jika kita sekarang merusak hubungan ini, itu hanya akan merugikan keluarga Song kita tanpa ada untungnya. Lupa budi, membuang yang sudah tidak berguna. Keluarga Song sama sekali tidak boleh menjadi miliknya. Seorang anak laki-laki pembantu saja. Mengapa Tuan Muda begitu melindunginya? HMPH, aku berani bertanya, pengurus Wu, mengapa kau ingin membunuh Li Chen? Aku mempertimbangkan keluarga Song kita. Kalau begitu, terserah kamu yang pergi ke keluarga Liang untuk mengakui kesalahan. Bukankah itu lebih menunjukkan niat baik? Kamu sebaiknya bicara sedikit saja. Nyonya, apa pendapat Anda? Tuan, hujan kecil benar-benar benar. Kita tidak bisa membongkar jembatan setelah menyeberangi sungai. Nyonya kedua, Anda, saya rasa masalah ini perlu dibahas lebih lanjut. Terima kasih, Nyonya kedua. Pengurus Wu, Anda punya banyak akal. Kalau begitu, bagaimana jika masalah ini diserahkan kepada Anda untuk ditangani? Kau anjing, kau tunggu saja. Sudah, jangan bertengkar lagi. Masalah UR ini semua gara-gara kamu. Toko itu adalah buah hati ibumu. Tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Kita harus mempertahankan industri ini. Keluarga istri Tuan telah merebut semua bisnis kita. Kurasa kita tidak akan bertahan lebih dari 7 hari. Xiao Yu, apakah kau yakin bisa menyelesaikan masalah ini dalam 7 hari? Dulu, bawahan Tuan bersedia membantu Tuan Muda. Seorang pelayan kecil, sudah paham cara berdagang. Diam, jangan membuat keributan. Hei, coba ceritakan. Tuan, saya punya cara jitu. Hanya saja tidak bisa diungkapkan sebelumnya. Kalau tidak akan berhasil. Maksudnya apa? Tidak ada maksud apa-apa. Rancangan tidak boleh diungkapkan. HMPH, menciptakan misteri saja. Baiklah, aku beri kau 7 hari waktu. Jika kau tidak bisa, hukuman keluarga menunggumu. Xiao Yu adalah orangmu. Kau urus sendiri. Ya, anjing itu berani melawan aku. Kamu tidak tahu bagaimana kamu akan mati. Penyakit tua, sudah saatnya kita menyelesaikan hutang kita. Apa itu 7 hari? Budak anjing ini, kenapa kamu mewakili Xiao Wei? Apakah kita masih punya pilihan? Bisnis toko itu memang sudah buruk. Keuntungan dan kerugiannya nyaris imbang. Ditambah lagi dengan tekanan dari keluarga Liang. Kurasa dia bahkan sulit bertahan selama 7 hari. Tuan Muda seharusnya mendengarkan pengurus rumahku. Serahkan saja dia kepada keluarga Liang. Jika ibuku masih hidup, dia pasti tidak akan berkompromi. Jangan bersedih seperti itu. Aku benar-benar punya cara. Hanya karena keluarga Liang sangat berpengaruh. Aku pun tidak akan mampu melawannya. Apalagi kamu. Kamu tidak bisa bukan berarti aku juga tidak bisa. Bukankah hanya berbisnis? Aku hanya perlu sedikit usaha. Maka akan mencapai puncak kejayaan di zaman dahulu. HMPH agak berbakat dalam menulis sampai benar-benar menganggap dirinya penting. Percuma bicara banyak. Pergi, potong, dan lukainya ayahnya. Tuan Muda, kau benar-benar percaya padanya. Aku memang berencana untuk melihat ke sana. Membawanya tidak masalah. Oh, berani kabur lagi. Aku sendiri akan mematahkan kakimu. Tuan Muda, kau akhirnya datang. Lebih sederhana dari warung kecil pun. Pantas saja sepi pembeli. Kok tidak ada satupun karyawan? Sejak toko keluarga Liang di seberang jalan buka, tolong kami sepi pembeli. Saya sampai menyuruh karyawan untuk istirahat saja. Sekalian bisa menghemat upah. Apakah di toko ini benar-benar tidak ada pelanggan tetap? Sejak toko keluarga Liang di seberang sana menurunkan harga dengan rugi. Semua pelanggan tetap kami pindah ke sana. Menurunkan harga dengan rugi, itu jelas persaingan yang tidak sehat. Mereka ingin menghancurkan kita. Bodoh kalau tidak tahu niat keluarga Liang. Apa yang akan kau lakukan padanya? Brengsek, semua salahmu karena telah menyinggung Tuan Muda Liang di pertemuan puisi. Kau masih berani berbicara seenaknya di sini. Salahku karena terlalu berbakat. Cekah, benar-benar tak tahu malu. Li Chen, apakah kau punya ide bagus? Sederhana, cukup beri aku 100 tile. Apa? 100 tile? Ini hanyalah anak muda yang hanya bisa bicara besar. Benar-benar anak muda. Sama sekali tidak mengerti jalannya bisnis. 100 tile itu banyak? Omong kosong. Toko ini 3 tahun pun tidak menghasilkan 100 tile emas. Apalagi harus mengeluarkan uang sebanyak itu untuk melawan keluarga Liang. Kurasa lebih baik tutup saja toko ini. Kau mengerti aku? Ya, sungguh. Toko di jalan sebelah sudah tutup. Katanya sih tutup sementara untuk perbaikan. Tapi semua orang tahu. Itu karena Tuan Muda tidak mampu lagi. Permanen saja. Apa? Baru beberapa hari? Tuan, semua gara-gara abdi dalam baru itu. Sampai-sampai kita kehilangan satu toko. Secara diam-diam menyimpan. Bencana, tidak bisa dibiarkan begitu saja. HMPH, dia sendiri yang membuat surat pernyataan. Mengacaukannya, Tuan Muda memerintahkan kepala rumah tangga untuk menyelidiki dan menghukumnya. Apa yang Anda ingin Tuan Liang lakukan dengan saya? Perhatikan toko Anda tutup. Datang dan buat kesepakatan denganmu. Toko-toko sudah tutup semua. Masih ada hati untuk bermain-main dengan wanita. Anak itu sudah kembali. Toko-toko sudah tutup semua. Masih ada hati untuk bermain-main dengan wanita. Anak itu sudah kembali. Hukuman keluarga menunggunya. Carikan aku beberapa gadis yang pandai menyanyi dan menari. Tuan, tunggu sebentar. Gadis-gadisnya segera datang. Aduh, Tuan, jahat sekali. Aku tidak mau. Aduh, malu sekali. Hahaha. Beating. Posisi ini saja. Hahaha. Orang yang serakah. Tuan Muda, saya akan membunuhnya. Tidak mungkin sampai sekarang kau masih melindunginya. Aku tidak melindunginya. Tinggal 2 hari lagi sampai batas waktu. Kita hanya bisa mencoba cara dia dulu. Toko-toko tutup. Dia membawa uang dan berfoya-foya di sini. Bagaimana caranya? Jika toko tidak bisa diselamatkan, kita akan membunuhnya nanti juga. Tapi, terbaru. 345.678 lanjutkan musik. Lanjutkan, semua tarian berhenti. Ini untuk wanita. Apa yang kamu cari darinya? Jawab saya saat
saat ditanya. Kurangi omong kosong. Kalian turun saja. Aku lihat siapa yang berani pergi hari ini tanpa perintah Tuan Muda. Coba kalian pergi satu langkah saja. Tuan Liang, apakah Anda mencari Song Yu? Kenapa harus menyulitkan kami orang-orang kecil ini? Orang kecil juga manusia. Dan kau hanyalah anjing keluarga Song. Terlihatnya pelajaran yang kuberikan sebelumnya masih kurang. Berani sekali kau masih menyebut atasan. Kau anjing. Kamu berani memukulku. Tuan Liang menyuruh Song Yu keluar untuk menemuiku. Song Yu tidak ada di sini. Silakan pergi. Omong kosong. Song Yu ada di gedung ini. Apa matamu buta? Xiao De tidak berani membangkang. Li Chen adalah penulis buku pribadi Tuan Muda. Tidak akan berada di bawah manajemen Butler Wu dan akan pensiun. Semua salahmu. Masih berani bicara seenaknya di sini. Kompetisi bisnis. Apa urusanku? Tuan Muda keluargaku memang kaya dan berbuat baik. Apa salahnya dia ingin berbuat baik untuk rakyat? Semua salahmu. Masih berani bicara seenaknya di sini. Kompetisi bisnis. Apa urusanku? Tuan Muda keluargaku memang kaya dan berbuat baik. Apa salahnya dia ingin berbuat baik untuk rakyat? Pengkhianat sepertimu masih berani bicara di sini. Kau panggil aku apa? Sekarang aku adalah orang keluarga Liang. Yang tidak berhak bicara adalah kau. Cukup. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tanda tangani itu, dan aku akan membebaskan toko milikmu, Sang Bin. Akta kepemilikan toko di Tokyo. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki surat tanah keluarga Song Yu? Kau tidak benar-benar berpikir bahwa toko yang merugi itu hanya untuk membalas dendam atas kejadian di pertemuan puisi, kan? Toko di Jalan Timur adalah toko paling ramai dan bisnis terbaik keluarga Song. Jangan harap kau bisa memilikinya. Song Yu, pikirkan baik-baik. Itu adalah hasil kerja keras ibumu seumur hidup. Juga satu-satunya harta milikmu di keluarga Song. Harta keluarga Song lainnya adalah milik cabang kedua. Tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana kau bisa tahu banyak hal ini? Kamu pengkhianat. Keluarga Song kalian tidak berbakti. Kalau begitu jangan salahkan aku tidak berperasaan. Aku sarankan kamu dengarkan baik-baik. Kalau tidak, aku bisa pastikan toko kalian tidak akan selamat. Kamu itu benar-benar jahat dan kejam. Aku akan membunuhmu. Sekarang aku adalah orang keluarga Liang. Berani kau? Bagaimana? Keluarga cabang kedua ingin membunuhku. Tukarkan harta milik selir kedua untuk mendapatkan kembali warisan ibumu. Ini adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan. Tuan Muda Liang benar. Diam kau, Tuan Muda Liang. Lebih baik Anda kembali dulu. Saya akan membujuknya. Saya jamin akan memberikan jawaban yang memuaskan saat matahari terbenam. Baiklah, saya akan menunggu kabar baik dari Anda. Brengsek, bagaimana bisa urusan besar keluarga Song diserahkan padamu? Besar otot, kosong otak. Kalian pergi saja. Pergi. Kau berani mengatakan kau bodoh. Kau masih tidak percaya bahwa Liang dapat menyerahkan adik iparmu kepadamu? Dia menjamin bisa mengambilnya kembali. Hanya dengan mencabik-cabik dia baru paling aman. Aku sudah lama bilang kalau Wu De itu orang suruhan keluarga Liang. Kau malah tidak percaya. Kenapa kepala pelayan Wu harus bersekongkol dengan keluarga Liang? Aku mana tahu. Tanpa bukti siapa yang akan percaya padamu? Lai Fu adalah orang kepercayaan Wu De. Jadi hanya kepala pengawas Wu yang bisa mengeluarkan lahan itu. Di kediaman ini selain dia, mungkinkah nyonya kedua dan tuan rumah melakukan pencurian sendiri? Ada benarnya juga. Tenang saja, mereka tidak akan berkuasa lama. Saatnya menunjukkan keahlian sesungguhnya. Tuan Guru, tubuh Anda sedang tidak sehat. Mengapa sampai begitu lelah mengurus pemerintahan? Di dalam negeri ada masalah dari Jepang. Serangan dari luar, bagaimana saya berani mengabaikannya? Saya hanya berharap dapat membina lebih banyak lagi orang seperti Anda, tiang negara, untuk mengabdi kepada kerajaan. Anda istirahatlah sebentar. Oh ya, Guru, orang itu, saya sudah menemukannya. Namanya Li Chen. Li Chen, dia memang berasal dari daerah ini. Memang dari daerah ini, tapi berasal dari keluarga yang rendah. Jatuh miskin menjadi pengemis. Kini menjadi pelayan di rumah keluarga Song. Orang yang begitu luar biasa dan berbakat. Mustahil menjadi seorang budak. Tidak juga, menurut penyelidikanku. Dia tidak pernah bersekolah. Sajak hari itu seharusnya berasal dari puisi putri tertua keluarga Song dan sebagai abdi dalam Nona Song. Sering mendengarnya, tentu saja bisa menghafalnya. Bagaimana aku tidak tahu keluarga Song memiliki seorang wanita berbakat? Mungkin karena ia perempuan, ia tidak punya jalan untuk mengabdi pada negara. Jadi, dia sudah menyamar sebagai pria sejak kecil. Hal ini sangat jarang diketahui orang, karena dia seorang wanita. Tak heran seperti ini. Rahasia ini harus dijaga untuknya. Guru, apakah Anda bermaksud seperti itu? Wanita berbakat ini memiliki rasa cinta tanah air. Tidak boleh terkubur ya? Guru, jangan khawatir. Murid pasti akan merahasiakannya. Akan sebisa mungkin membimbing. Oh, silakan pergi. Ya, berhenti. Ini mau apa? Kembali ke Tuan Muda. Perintah dari pengurus Wu. Perintahkan Xiao De untuk memberi hukuman kepada Li Chen. Tuan Muda, dia menjual daging anjing berkepala domba. Tolong tanyakan pada kepala pelayan Wu, Tuan Muda. Sekarang perkataanku tidak diindahkan. Benarkah? Mohon Tuan Muda minggir, supaya tidak sampai terluka oleh pencuri. Berani sekali kalian melawan perintah Tuan Besar. Pencuri tidak berani tidak menurut. Apakah itu perintah Tuan Besar atau perintah Wu De? Mohon Tuan Muda menanyakannya. Kalian lihat, kepala pelayan Wu De benar-benar berkolusi dengan keluarga Liang. Dia tahu aku sudah kehilangan kekuasaan. Sama sekali tidak menganggapku ada. Akhirnya mengerti juga. Baiklah, aku tidak akan mempersulit kalian. Tapi, aturan rumah tangga mana yang telah kulanggar? Kalian harus menjelaskannya dengan jelas, kan? Perjanjian taruhan menyerang toko. Kau sendiri yang sudah menjamin kepada Tuan. Jika tidak bisa dipenuhi, akan dihukum sesuai aturan keluarga. Mohon maaf, saya ingat dengan jelas. Batas waktu yang ditentukan adalah 7 hari. Baru beberapa hari ini, toko-toko tutup. Semua sudah selesai. Ya, nasi boleh dimakan asalkan tidak sembarangan. Tapi tak tidak boleh sembarangan diucapkan. Yang saya maksud adalah sementara tutup untuk renovasi. Bukannya gulung tikar, beralasan dengan seenaknya. Pertama, dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan apa haknya pengurus rumah
rumah tangga Wu menghukumku. Kedua, aku adalah orangnya Tuan Muda, dan seharusnya dialah yang menghukumku. Bagaimana mungkin giliran kalian? Benar juga, Tuan Muda, kau tampaknya tidak berhak untuk memutuskan hal ini. Ini adalah jimat perintah ayahanda. Jimat perintah ayahku. Benar, ayahanda telah menugaskanku untuk bertanggung jawab penuh atas urusan ini. Tuan Wu, sampai harus sekejam ini? Kau ini siapa? Berani mempertanyakan perintah Tuan? Bawa pergi, lepaskan aku. Aku ingin bertemu Tuan. Tak ingin bertemu Tuan. AMPH, sudah lama sekali aku tidak berolahraga. Apakah aku sudah tua? Ilmu patah tulangku lebih hebat daripada Lu Changfei. Tapi ekor ini benar-benar menyebalkan. Naik 10.000 sha. Kau tidak boleh menyentuhku. Aku melihat dia merobohkan rumah, membuka kamar. Kalah. Apa yang kamu lihat? Jika aku bicara, aku benar-benar kalah. Diam. Pengelola Wu, kamu memang aneh. Biarkan aku berbicara, tapi juga biarkan aku diam. Lalu, apakah aku harus berbicara atau tidak? HMPH, mencari kematian, paling tidak ikan mati. Jaring pun putus. Kepala pengurus Wu, aku harus mengingatkanmu. Ikan pasti akan mati. Tetapi mengenai apakah jaringan itu akan rusak atau tidak, kau berani bertaruh? Anak kecil itu begitu percaya diri. Tidak seperti tipu daya. Lebih baik sebelum dia mengatakannya kepada orang lain, langsung bunuh saja dia. Oh, CK, dia orang yang kejam. Apa katanya? Tuan Muda, jika terjadi sesuatu yang buruk padaku, pastikan kau mengambil sebuah surat di kediaman keluarga Ju. Oh, anjing itu memang menyimpan rencana cadangan. Aduh, hampir saja. Untungnya Xiao Ye cerdas. Kalian meskipun hebat, tidak berani menyinggung Jufu. Surat itu, benar? Surat itu mencatat hubungan antara kepala pelayan Wu dan seseorang. Kamu bisa langsung tahu. Apakah ini bukti bahwa Wu bersekongkol dengan keluarga Liang? Aduh, tidak. Tadi saya cuma bercanda dengan Wu Zongguan. Iya, Wu Zongguan. Tenang saja. Aku tidak akan memberitahu orang lain bahwa kau tidak bisa. Benar. Kau bilang apa? Kita semua, laki-laki. Aku tentu tidak akan memberitahu orang lain. Tenang saja. Saya punya seorang dokter pengobatan tradisional Cina. Nanti saya akan rekomendasikan untukmu. Kamu benar-benar bicara omong kosong. Kalian masih belum cepat pergi. Berapa banyak rahasia yang sebenarnya kamu sembunyikan? Ini maksudnya bagaimana? Bagaimana menjelaskannya? Katakan, kau berbalik wajah dan tak mengakuiku lagi. Ya, katakan, kita bicarakan ini di rumah. Boleh ya? Apa katamu? Pengurus rumah Wu, dia. SSST. Hati-hati, dinding punya telinga. Tidak heran kepala pelayan Wu belum menikah. Ternyata dia menyukai sesama jenis. Benar, aku sendiri melihatnya memukul Laifu. Memukul. Sudah. Detailnya tidak perlu dijelaskan lagi. Tapi dia benar-benar tidak bisa. Kau masih membicarakannya. Baiklah, aku tidak akan membicarakannya lagi. HMPH, lebih baik kita bicarakan tentang toko saja. Rencanamu bagaimana? Ambilkan kertas dan pena. Baiklah, semuanya selesai. Apa ini? Aku menyebutnya supermarket. Supermarket, singkatnya, itu hanyalah toko kelontong. Hanya menambahkan lebih banyak area barang. Perencanaan yang lebih masuk akal. Lihat, di sini adalah area barang kebutuhan sehari-hari. Dan di sini adalah area barang. Lalu, menambahkan area barang di sini apa gunanya? Gunanya sangat besar. Saya sudah melihat toko di West Street. Luasnya cukup besar. Cukup untuk perluasan area-area ini. Kita hanya akan menyuruh karyawan untuk menambah barang dagangan baru sesuai rencana baru. Hanya perlu ditata dengan rapi. Nanti pelanggan akan lebih nyaman. Kita juga bisa menghemat lebih banyak biaya tenaga kerja. Belum pernah melihat toko seperti ini. Kalau begitu, kita jadi yang pertama saja. Bagaimana kalau tidak ada pelanggan? Bayangkan saja, semua barang yang bisa dibeli di toko kelontong juga bisa dibeli di supermarket kita. Jika di tempatmu, apakah kamu lebih suka berbelanja di supermarket atau berjalan keliling di tengah terik matahari? Saya mengakui pemikiranmu bagus, tapi keluarga Liang sedang melakukan persaingan yang tidak sehat. Kami sama sekali tidak bisa mengalahkan mereka. Tidak apa-apa, saya punya kartu truf. Senjata pamungkas apa? 2 hari kemudian kau akan mengetahuinya sendiri. Tuan Muda, kaget apa? Jadi, bagaimana Song Yu bisa seperti itu? Secara tampilan dia adalah Tuan Muda keluarga Song. Dia sebenarnya tidak punya banyak kekuasaan. Setelah kejadian dengan anak muda Li Chen itu, ayahnya sangat kecewa padanya. Serangan ke toko benar-benar menghancurkannya. Sekarang hanya ada 2 pilihan yang ada di hadapannya. Entah dia menerima kondisiku, atau hancurkan seluruh bisnisnya. Kau dan kepala pelayan Wu bekerja sama dari dalam dan luar. Benar-benar brilian. Beri perintah detailnya. Semua barang dagangan di toko-toko dinaikkan harganya 2 kali lipat. Ya, toko di jalan 11 sang semuanya sudah bangkrut. Kalau hanya saya yang tersisa, mengapa saya harus menaikkan harga? Apakah kau kira aku bodhisattva? Ini kuil, cepat pergi. Iya, apa pentingnya jalan 11? Usaha keluarga Song di jalan dong pasti akan berkembang suatu saat nanti. Hahaha, seharusnya aku tidak memberikan toko baru itu kepadamu. Ayah, keadaan masih belum pasti. Hahaha, omong kosong apa ini? Keluarga Liang sudah bangkrut. Kita akan menaikkan harga lagi. Kita akan mendapatkan kembali semua uang yang hilang beberapa hari ini. Batas waktu hari ini telah tiba. Apa yang ingin kau katakan? Baru setengah hari. Terburu-buru sekali. HMPH. Kenaikan harga toko milik keluarga baik-baik seharusnya menjadi kesempatan bagi kita. Tapi yang ku ketahui, Li Chen menggunakan uang Tuan Muda untuk berfoya-foya di rumah bordil. Sekarang Tuan Muda ingin bangkit kembali pun tidak bisa. Kau masih berani bilang bukan salahmu? Apa? Kau pernah pergi ke rumah bordil? Jelaskan semuanya. Tidak masuk akal. Kau semakin tidak masuk akal. Ayah pergi
pergi ke rumah bordil, aku rela menerima hukuman. Penjelasannya adalah, ulurkan tanganmu. Oh, Tuan, kami pergi ke rumah bordil untuk urusan penting. Urusan penting? Ke rumah bordil untuk urusan penting apa? Pat mundur, di sini bukan tempatmu bicara. Sayoji masih belum bisa terungkap. Keluarkan tanganmu. Tuan, di luar ada seorang murid yang mengaku sebagai murid Ju Daren ingin menghadap. Ju Daren, mahasiswa itu bernama Gao. Katanya bernama Chen. Chen, cepat, Tuan Chen, silahkan masuk. Wah, ternyata benar Tuan Chen. Yang terhormat telah datang. Maaf telah membuat Anda menunggu jauh-jauh. Tuan Song tidak perlu terlalu sopan. Kedatangan saya kali ini untuk mengunjungi Tuan Muda. Saya, apakah Anda mencari Song Yu? Aku adalah, mundur. Ya, belum juga mundur. Pergi sendiri saja. Tidak usah peduli pada saya. Sembarangan. Chen Zhuangyuan turun. Kurang orang langsung teriak. Maafkan saya. Dengar nggak? Saya lagi ngomongin kamu. Orang yang tidak punya sopan santun. Kau, Chen Zhuangyuan, mencariku pasti ada urusan sastra, kan? Li Cheng adalah milikku. Anak buahmu boleh tinggal. Tapi, Wu Guanjia, kau boleh mundur. HMPH. Orang yang tidak punya sopan santun. Berani-beraninya menjadi kepala pelayan. HMPH. Tidak tahu Tuan Chen mencari Song Yu untuk urusan apa? Saya datang. Tuan memiliki beberapa hal yang tidak bisa dikatakan langsung. Ada apa sebenarnya? Misterius sekali pembicaraan kita tadi. Ternyata Chen Zhuangyuan juga pergi ke Jinglou. Tidak heran mereka sedang bertengkar. Tuan Chen Zhuangyuan, bagaimana kalau kita bicara sebentar? Silakan tuan rumah. Dia ini sedang membantuku menyelamatkan orang-orang dari rumah bordil. Kalau begitu kita bicarakan secara pribadi. Kalian ngobrol saja. Kita harus memikirkan cara untuk menenangkan Song Yingyuan terlebih dahulu. Aku menghindar dulu. Baik tuan, saya antar Anda. Xiao Yu dan Chen Zhuangyuan itu sebenarnya punya hubungan apa ya? Oh, seberapa banyak kamu tahu tentang rahasia tuan besar? Seharusnya tuan nona, kan? Bodoh, jangan bicara sembarangan. Kamu bahkan tahu rahasia ini. Biarkan dia. Astaga, orang tua brengsek ini berubah muka lebih cepat dari membalikan buku. Tuan, ampunilah hamba. Hamba tidak berani menyembunyikannya. Rahasia ini, itu tuan muda yang memberitahuku. Apa Xiao Yu yang sendiri mengatakannya padamu? Benar, tuan muda dalam situasi yang Anda ketahui. Ia tidak punya orang yang membantunya. Mungkin bahkan toko di Jalan Barat pun tidak bisa dipertahankan. Lagi pula, bukankah Anda ingin memberinya sedikit ruang untuk bertahan hidup? Sudahlah, urusannya aku tidak peduli lagi. Tapi, hubungannya dengan Chen Zhuangyuan harus kau jelaskan dengan jujur. Perihal rumah bordil itu aku tidak bisa berkata apa-apa. Mereka berdua pergi ke rumah bordil bersama. Tuan muda takut hal ini terbongkar. Karena itulah dia sengaja membawa ke sana. Hubungan kita sudah sedekat ini. Sekarang Tuan sudah tahu. Ada beberapa hal yang tidak mudah diungkapkan secara terang-terangan oleh Tuan muda. Jika tersebar, nama baik keluarga Song akan hancur. Selain itu, kita akan menyinggung Chen Zhuanglong. Syukurlah kau mengingatkan saya tepat waktu. Jika aku terus menyelidiki, itu akan menjadi masalah bagiku juga. Aku akan melakukan yang terbaik dan mengharapkan imbalan. Ada atau tidak imbalannya, tidak masalah. Tetap toko di Jalan Barat ini masih bisa diselamatkan. Tuan, jika Anda benar-benar memikirkan Tuan muda, lebih baik mendukungnya secara diam-diam. 200 liang cuka? Cukup, Tuan Xie. Rahasia Xiao Yu. Jika kau berani membocorkannya, Tuan tenang saja. Aku sangat setia kepada keluarga Song dan Tuan muda. Aku tidak memiliki niat lain. Itu pemberian ayahku. Benar, Tuan memberikan dukungan secara diam-diam kepadamu. Dan dia menyuruhmu untuk tidak memberitahu orang lain. Hanya 50 liang? Tuan terlalu pelit. Sekarang kekurangan uang. Sisa tidak ada, kan? Sisa 150 liang. Aku simpan sendiri. Siap untuk kabur kapan saja. Benar juga. Tolong beritahu Chen Zhuangyuan. Kah dia merasa cocok denganmu? Tentang acara puisi yang lalu. Puisi-puisi yang kamu buat itu. Sepertinya dia salah paham tentang sesuatu. Dan sepertinya dia juga sudah tahu kalau aku seorang wanita. Tapi dia tidak mengatakannya secara langsung. Oh, dia memang cukup menarik kekayaannya. Bagaimana kalau aku merekomendasikanmu padanya? Dengan bakatmu ditambah rekomendasi dari Tuan Chen dan Tuan Ju. Aku yakin kau akan cepat naik pangkat. Jangan. Aku sama sekali tidak tertarik pada karir di pemerintahan. Pemerintahan kuno itu gelap dan feodal. Salah bicara saja bisa kehilangan kepala. Aku tidak akan ikut campur dalam masalah yang bermasalah. Luar biasa. Siapa yang tidak tertarik pada kekuasaan dan kehormatan? Tahu seberapa besar kemampuanmu. Aku tidak berani pergi. Ya, aku tidak berani. Kamu? Oh ya, bagaimana renovasi supermarket akhir-akhir ini? Tidak banyak perubahan. Barang akan segera dilengkapi. Mungkin masih butuh waktu 2 hari lagi. Tidak perlu terburu-buru. 2 hari ini saya yang akan menangani Tuan. Biarkan orang Liang semakin sombong 2 hari lagi. Saat itu kita bisa menghantam mereka dengan sekali pukul. Jangan terlalu membual. Supermarket kamu itu, kurasa sama sekali tidak akan berhasil. Kenapa kamu selalu membantahku sih? Begini saja, kita bertaruh. Bertaruh apa? Katakan, kalau aku bisa menghidupkan kembali toko itu, maka kau harus melayaniku selama 2 hari. Biar aku juga merasakan kesenangan menjadi tuan muda. Minggir, bermimpi saja kau. Jika aku kalah, maka semua emas dan perakku akan kuberikan padamu. Tapi jangan sampai kau mengingkari perkataanmu. Kamu tidak bisa menarik kembali karamu. Tuan muda, tolong bantu kami untuk bersaksi. Jika ada pihak yang melanggar kontrak, harus dihukum berat. Apa hakmu menaikkan harga? Hari ini kamu harus memberikan alasan padaku. Ini toko milik keluarga Liang kami. Tuan muda Liang yang menentukan. Alasan apa yang kau perlukan? Toko keluarga Song baru saja bangkrut. Kalian malah menaikkan harga secara tiba-tiba. Masih punya hati nurani atau tidak? Hati nurani itu bernilai berapa? Murahnya barang keluarga Song. Pergi beli di keluarga Song. Toko keluarga Song sudah kalian hancurkan. Lalu bagaimana kami bisa beli? Itu urusan kalian. Jika suka, beli saja. Tidak usah beli. Pergi sana. Toko curang. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku.
uangku. Sudah kubilang jangan minta uangku. Kembalikan uangnya. Aduh, keluarga Liang memukul orang. Keluarga Liang memukul orang. Pat lihat, dia muntah darah. Pak, antar dia ke klinik. Omong kosong. Jangan tangkap aku. Dia memukul orang. Jangan pergi. Buka pintu, buka pintu, buka pintu. Saudara Song, apa maksudmu dengan di kantor berita? Kau datang untuk menjawab untuk Saudara Chen. Saudara Chen, kantor berita. Kau bisa memahaminya sebagai pengumuman yang bisa bergerak. Bagaimana pengumuman itu bisa bergerak? Tidak mungkinkah mencari beberapa orang untuk berkeliling kota? Mengapa tidak? Selama isi pengumuman disederhanakan, diproduksi massal, dan disebarluaskan ke seluruh negeri. Apa susahnya? Ide bagus, tapi biaya tenaga dan materialnya. Tuan muda keluarga kami yang akan membiayai. Anda ikut serta. Ikut serta. Oh, Anda terkenal? Kami yang menyediakan uang. Tentu saja, saya mengerti kekhawatiran Anda. Setiap konten berita di koran dapat Anda periksa dengan ketat. Apa arti dari berita itu? Keluarga memukul orang, sampai ada yang tewas. Itulah berita. Saya sudah memikirkan judul dan isi beritanya. Itu disebut toko ilegal yang dikelola oleh keluarga baik-baik. Persaingan tidak sehat, memukul pelanggan. HMPH, betapa tidak masuk akal. Hari ini kami hanya kebetulan menyaksikan kejadian ini. Jika kita semua tidak ada pada saat itu, pihak berwenang tidak akan tahu. Rakyat di seluruh kota juga tidak akan mengetahuinya. Inilah tujuan awal Tuan Muda kami mendirikan kantor berita. Segala urusan dunia, biar dunia yang tahu. Jika terus seperti ini, negara harus kuat. Kuatan negara harus tangguh. Saudara Song berjuang demi negara dan rakyat. Izinkan saya untuk memberi hormat padamu. Saudara Chen tidak perlu terlalu formal. Saudara Chen jika mempercayai Tuan Muda kami, kantor berita kami selalu siap membantu. Anjing, ayo, masing-masing 50 tael. Hitunglah, lain kali tolong bantu lagi ya, Tuan Besar. Lain kali bisa diganti dengan yang lebih dramatis, yang lebih bersemangat juga boleh. Aktingnya bagus, kerja keras terus. Terima kasih, yang bersemangat juga boleh. Yang bersemangat juga boleh. Ayo pergi. Li Chen, apa kita melakukan ini tidak terlalu baik? Keluarga Liang melakukan monopoli ekonomi, sama saja seperti menghisap darah rakyat. Aku hanya membuat mereka memerankannya saja. HMPH, merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri. Keluarga Liang yang patuh akan menguntungkan kita. Kau mungkin takut kalah. Siapa yang takut kalah? Apakah toko ini bisa bangkit kembali? Itu harus kita tunggu sampai pembukaan. Jika benar-benar ramai pengunjung, aku akan melakukan apa saja. Baiklah, mari kita nantikan saja. Keluarga Liang benar-benar menjengkelkan. Mereka memonopoli bisnis di Jalan Barat, menghisap darah rakyat jelata. Pat lihat, toko keluarga Song buka lagi. Apa maksudnya diskon dan promosi yang dikatakan Song Jia? Biar saja, ada potongan harga tidak diambil. Bodoh namanya. Ayo. Pat lihat. Bagaimana? Akur atau tidak? Kau merusak moral. Aku sedang membimbing mereka ke jalan yang benar. Kunci apa? Bahkan aku tidak bisa mendengarkan. Tuan Muda kedua, mohon jangan mempermalukan ibu kami. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Saya hanya merasa sedikit tidak nyaman. Benar sekali. Apakah itu melanggar hukum? Kau. Benar sekali. Apakah itu melanggar hukum? Kau harus menerima kekalahan. Hari ini, apapun yang aku suruh kau lakukan, kau harus lakukan. Melihat tren ini, toko keluarga Liang di seberang sana mungkin tidak akan bertahan selama 7 hari. Oh, untungnya kali ini ada kamu. Kamu juga tidak seburuk itu. Aku hanya tidak memberimu senyum. Kamu terlihat sangat cantik saat tersenyum. Ini tulisanmu, kan? Bukan? Dasar anjing. Masih juga menyangkal. Bukan aku yang menulisnya, tapi tulisan di atas, aku yang menyuruh orang untuk menuliskannya. Mau bagaimana lagi? Di depan Tuan Muda, kau berani juga bersikap sombong? Di siang bolong, kamu ingin bertindak? Hanya anjing liar. Berani melawan keluarga Liang. Kamu tahu apa akibatnya? Pukul dia. HMPH. Kamu ingin memukul aku? Ayo, coba sentuh aku. Kamu, wanita anjing, berani pukul aku? Kenapa tidak berani? Kamu sedang menyingkirkan kejahatan bagi rakyat. Kantor pemerintah ada di sana. Jika kau punya pendapat, silakan laporkan padaku. Hei, siapa orang itu? Dia berani menantang keluarga Liang. Sepertinya murid dari putra mahkota keluarga Song. Pelayannya, anak kecil pembantu itu berani sekali. Bahkan berani memukul orang dari keluarga Tuan Muda Liang. Tidak tahu diri. Pukulan yang pantas. Namanya Laifu, manajer toko milik keluarga Liang. 2 hari yang lalu dia memalsukan perintah Tuan Muda Liang. Naikkan harga semua toko 2 kali lipat. Saat itu kami beberapa orang ada di tempat kejadian. Dia tidak hanya menaikkan harga, tapi juga memukul orang. Yang tertulis di sini semuanya benar. Ini pasti kesalahpahaman. Keluarga Liang awalnya adalah toko terkenal di kabupaten ini. Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikan rakyat. Keluarga Song juga terkenal jujur dan baik hati. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Aku ingin mengatakan bahwa kesalahpahaman antara kedua keluarga kalian pasti disebabkan olehnya. Pergi. Kesalahpahaman macam apa itu? Keluarga Liang dan keluarga Song berseteru. Pengurus rumah besar J, jangan memanggilku begitu. Kau sudah bukan lagi orang istana Song. Tuan Muda Liang, Pak katakan, kau menaikkan harga barang dan memukuli pelanggan. Apakah ini yang disuruh oleh keluarga Liang? Tidak mau bicara? Ya, pukul terus. HMPH, bicara atau tidak? Tuan Muda Liang, saya tidak akan bicara. Kan? Terus pukul. Brengsek, berani sekali kau. Tuan Muda Liang, ini berarti kau mengakui sendiri? Keluarga kami tidak akan melakukan hal yang kejam dan tidak bermoral seperti itu. Oh, jadi memang Laifu Zongbao yang menggelapkan uangnya, menindas pelanggan. Aku tidak. Tuan Muda Liang, tolong aku. Laifu sombong karena kekuasaan majikannya, menggunakan nama majikan untuk melakukan hal-hal yang jahat dan melanggar hukum. Orang-orang kecil seperti ini, semua orang bilang haruskah dipukul? Harus. Baiklah, hari ini toko Song milikku dibuka. Aku akan bertindak sebagai suruhan Tuhan, sebagai upacara pembukaan. Ya, pukul sampai mati. Ayo, pukul sampai mati dia. Jangan mendekat. Maaf, aku yang curiga padamu. Aku akan segera menyuruh orang untuk menarik kembali kapal itu.
brengsek. Masalah ini sudah tersebar ke seluruh kota. Sekarang menariknya kembali apa gunanya? Oh, benar, kalau begitu tidak perlu repot. Sial kau, sandiwara Tuan Muda harus berakhir. Karena pembukaan toko baru Hii. Tuan Besar awalnya ingin memberikan perintah langsung. Tapi setelah mendengar tentang kebejatan dan revolusi kalian, saya datang untuk menghentikannya. Kepala pengawas Wu, Tuan Besar tidak tahu situasi sebenarnya. Kami akan menjelaskannya padanya. Bajingan, perintah Tuan Muda. Bagaimana kau, seorang bawahan rendahan, bisa menjelaskannya? Jika kalian terus berbuat onar seperti ini, orang lain akan mengira urusan rumah tangga keluarga Song kita ini hanyalah pajangan. Li Chen adalah orangku, meskipun dia bersalah. Bukan urusanmu. Perintah ini sama seperti perintah Tuan sendiri. Kau, terima kasih atas belas kasihan Tuan Wu yang tidak membunuhku. Tapi hari ini, toko ini tetap akan kujalankan. Seandainya kau tidak memegangi kelemahanku, aku akan bunuh kamu di sini juga. HMPH, Pak toko ini, ikut aku kembali untuk meminta maaf. Coba kalau berani. HMPH, apa? Kamu ingin melawan perintah Tuan? Hari ini bahkan jika Raja Langit datang pun, tidak bisa menghalangi aku untuk membuka usaha. Hahaha, kamu cuma omong kosong. Siapa yang berani mengacau? Siapa brengsek yang berani? Aduh, hebat sekali. Benar-benar juara pertama. Tidak menyangka juara pertama datang berkunjung. Saya kurang menyambut dengan baik. Kakak Song, maaf datang terlambat. Kakak Li, tepat sekali waktunya. Ramai sekali ya. Semoga bisnis kakak sukses. Kakak Song, caramu agak liar ya. Kakak Chen, kau salah paham. Ikutlah aku ke dalam. Nanti kau akan tahu. Belum melihat Tuan Chen datang ke toko baru. Pat kembali dan laporkan kepada Tuan. Baik, anjing sialan. Pat atau lambat aku akan menghabisi kamu. Tuan Muda Liang, silakan masuk. Bagaimana bacaanku? Li Chen itu ternyata menggunakan cara yang tidak benar. Hei, kenapa kamu malah memaki orang sendiri? PR, berikan mereka biaya usaha. Oh, terima kasih. Keramaian sudah cukup. Hanya saja tidak tahu bagaimana bisnisnya. Tuan, jangan melihat yang tidak pantas. Saudara Chen, ini bukan rumah bordil. Hanya menjual keterampilan, tidak menjual tubuh. Bagaimana menurutmu, Saudara Chen? Hahaha, ini menarik juga. Ini dia, jurus andalanmu yang kamu maksud? Silakan, Saudara Shen. Kami sebentar saja. Ada apa? Hari bahagia kok. Muka masam begini. Aku tanya kamu, sebenarnya kamu mau apa? Kamu tidak hanya menyuruh mereka mencari pelanggan sekarang. Nanti kamu juga ingin menyuruh mereka melakukan apa? Aku ingin apa yang kau katakan. HMPH, kau sendiri yang tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Kau membuat wanita-wanita rumah bordil melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan di depan umum. Ini telah melanggar norma dan moral. Bukankah mereka hanya menari? Mereka juga menari di rumah bordil. Beralasan dengan tidak masuk akal. Ini sama sekali berbeda. Bagaimana bisa berbeda? Aku bertanya padamu, apakah kau masih berniat membiarkan mereka melayani tamu di masa depan? Kau benar-benar tidak bermoral dan tidak tahu malu. Kau percaya atau tidak, gaji mereka lebih dari 10 kali lipat gaji karyawan biasa. Apakah pelanggan membayar untuk barang saja? Itu tidak penting. Dengan kemampuan finansialmu, kau sama sekali tidak mampu melawan monopoli keluarga Liang. Hanya bisa mengambil jalan alternatif. Inilah ciri khas kami. Kau tahu apa yang disebut model inovasi? Apa yang disebut alokasi sumber daya? Apa yang disebut memanfaatkan kekuatan orang lain? Maksudnya apa? Lihat saja, tidak sampai 3 hari. Keluarga Liang pasti tutup toko. HMPH, kamu sama sekali tidak mengerti kekuatan keluarga Liang. Jangan banyak bicara sembarangan di sini. Baiklah, kita bertaruh. Anak ini selalu menang saat berjudi. Saya tidak akan tertipu. Ada hal-hal yang kamu tidak perlu tahu. Ikuti saja perkataanku. Hei, siapa sebenarnya yang merupakan Tuan Muda? Tuan Muda yang besar. Hari ini saja kita sudah mendapatkan 30 tael. Bahkan 2 kali lipat dari rekor tertinggi sebelumnya. Apa? 30 tael? Kok bisa sebanyak itu? Tuan Muda, lihatlah, hanya 30 tael. Kedepannya, bisnis kita akan semakin berkembang. Tuan Li, dulu saya memang pandai berpikir sempit. Seringkali menyinggung Anda. Mohon dimaafkan. Tidak apa-apa. Saya tidak menyalahkan Anda. Tapi bukankah beberapa orang juga tidak mempercayai saya pada awalnya? Sedikit uangmu itu apa? Bahkan untuk membayar wanita di rumah bordil saja belum balik modal. Kita masih rugi. Rugi atau orang yang mengerti untung rugi pasti mengerti. Rugi ya rugi. Untung ya untung. Apa saya tidak bisa berhitung? Sudahlah, tidak perlu dipersoalkan. Sekarang aku bisa memberikan penjelasan kepada ayahku. Waktu sudah tidak pagi lagi. Mari kita semua istirahat lebih awal. Tapi jangan lupa perjanjian kita. 2 hari ke depan, kau harus melayaniku seperti melayani Tuan Muda. Kau baru sehari. Menang kalah belum tentu. Berbisnis itu, apa yang keluarga Liang punya untuk melawan aku? Seorang penjelajah waktu? Oh, ayah, ini hasil penjualan toko di Jalan Barat hari ini. Beraninya kau berani mempermalukan putra keluarga Liang di depan umum. Kau bahkan tidak menghormati ayahmu. Ayah, aku tidak. Saat itu situasi khusus. Toko-toko di Jalan Barat kau buat kacau balau. Seandainya ibumu masih ada, Tuhan tidak akan memaafkanmu. Tuan, Xiaoyu sudah dewasa. Melakukan sesuatu harus ada batasan. Dia tidak tahu batasan sama sekali. Mencari wanita-wanita dari rumah bordil. Di toko, mereka hanya berpura-pura. Apa-apaan ini? Seluruh reputasi keluarga Song kami yang sudah puluhan tahun hancur karena dia. Tuan Muda dan Bapak juga terpesona oleh si Li Chen itu. Menurutku, lebih baik kita mengeksekusi Li Chen secara diam-diam. Ayah, aku yang meminta Li Chen untuk memberikan strategi. Ini bukan kesalahannya. Kau masih membelanya. Tuan Muda, kau pasti sudah minum ramuan sihir Li Chen itu. Pak Wu, kau selalu menyulitkan Li Chen. Apa maksudmu? Apakah karena dia tahu rahasiamu yang tak bisa diungkapkan? Rahasia apa? Kata-kata Li Chen itu tidak bisa dipercaya. Lalu, perkataanku lebih tidak bisa dipercaya. Tuan,
sudah selesai. Untuk sementara, jangan urus toko itu. Kenapa? Saya susah payah menghidupkan kembali toko itu. Saya ayahmu. Saya yang memutuskan. Mundur. Maaf, toko di jalan 11 Bapak. Kau tak akan bisa mendapatkannya kembali. Bertemu lagi. Brengsek. Jika bukan karena aku, keluarga Song dan Cheng Juangyuan pun tak akan melirikmu. Kakak Chen tidak menginginkan keluarga Song. Hanya tuan muda saja. Buku catatannya. Bapak sudah melihatnya? Toko sudah lama tutup. Baru saja dibuka. Bisnis apa yang bisa ada? Pengurus rumah Wu tidak memberitahumu. Toko penuh sesak. KMPH. Lalu bagaimana dengan banyaknya pengunjung? Mereka hanya menonton. Rakyat biasa saja. Dengan perbuatan kalian yang tidak senonoh itu, mereka tidak menghinamu di depan muka. Itu sudah sangat baik. Berapa banyak yang bisa kamu hasilkan? Benar, memang tidak banyak. Keuntungan hari ini hanya 30 tael. 30 tael? Sepengetahuanku, toko paling ramai milik keluarga Song pun tidak bisa menghasilkan sebanyak itu dalam sehari. Aduh, karena Tuan Song tidak tertarik, lebih baik kita yang merapikan sendiri. Tuanku adalah kepala keluarga. Seluruh usaha keluarga Song dikelola oleh tuanku. Terlalu cepat untuk membunuh ayam demi telur, bukan? Berani-beraninya kamu, seorang pelayan, bicara seperti itu. Tidak paham cara berbisnis. Nyonya kedua sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan ini. Cukup, kok itu sementara akan dikelola oleh Li Chen dan pengurus Wu. Xiao Yu hari ini hanya tinggal di rumah untuk menemani Nyonya Xiao. Tapi saya, itu adalah batas akhir saya. Tidak ada lagi pembicaraan. Aduh, aku tidak ada di sana. Li Chen sama sekali bukan tandingan kepala rumah tangga Wu. Tenang, aku bisa menghadapinya. Jangan sombong, kepala rumah tangga Wu sangat sakti. Hanya dengan satu telapak tangan saja kepalamu bisa pecah. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Dia tidak bisa membunuh saya. Mengapa? Apakah saya harus memberitahu kalian bahwa saya bisa membaca pikiran? Ayahmu ingin kamu tetap di rumah Song dengan maksud tertentu, kan? Keluarga Song kita sekarang sudah sepenuhnya bermusuhan dengan keluarga Liang. Ayahku ingin mencari bantuan dari keluarga Liu. Istrimu, Liu Qingqing. Omong kosong. Keluarga Nyonya Xiao sangat berpengaruh. Awalnya mereka meremehkan keluarga. Seandainya Nyonya Xiao tidak sakit, mungkin pernikahan ini tidak akan terjadi. Aku mengerti. Seorang anak sakit, seorang pria palsu. Kalian berdua banyak akal. Apa yang kamu bicarakan? Apa saya salah bicara? Diam. Liu Qingqing memilih kalian dari keluarga Song karena kondisi tubuhnya yang buruk. Dia bahkan meremehkan keluarga Song yang kecil, menganggap kalian hanya bisa mengimpikan. Tuan Song juga licik. Tahu kalau kamu seorang wanita tapi tetap memaksamu menikahinya. Bukankah ini jelas-jelas membuatmu hidup menjanda? Sayangnya, hal seperti ini tidak bisa diumbar oleh Liu Qingqing. Pahitnya hanya bisa ditelan sendiri. Kasihannya. Sudahlah, aku tahu kamu banyak akalnya. Bantu aku cari solusi. Tidak bisa menggunakan trik pada orang sendiri. Kejujuran adalah senjata pamungkas. Kejujuran apanya sih? Apa kita harus membuat tuan muda mengakui jenis kelaminnya? Tidak. Takkan saja kalau ini untuk memberitahu keluarga Liu tentang identitasku. Aku khawatir mereka tidak akan melepasku. Jika kita bisa memberikan bantuan padanya, misalnya dengan menyembuhkan penyakitnya. Dokter, tuan muda mengundang tabib terkenal ini untuk memeriksa penyakitnya. Ada aturan aneh. Aturan apa? Ia hanya memeriksa pasien di malam hari dan harus dalam keadaan lampu padam. Bagaimana bisa memeriksa pasien dalam keadaan gelap seperti itu? Nyonya muda, tenang saja. Apakah dia benar-benar memiliki keahlian? Kita akan tahu setelah mencobanya. Silakan, Dokter Li. Jangan lupakan pesan tuan muda sebelum memeriksa Nyonya muda. Bukankah seharusnya kita menepati janji taruhan dulu? Tuan muda itu jelas-jelas dendam pribadi. Kau ingin mengingkari janji? Baiklah, urus dulu hal yang penting. Li Chen, jika kau benar-benar bisa menyembuhkan penyakit Nyonya Xiao, aku akan membiarkan Feier menepati janji taruhannya. HMPH, penyakit Nyonya Xiao. Keluarga Liu sudah mengundang berapa banyak tabib. Semua tidak ada yang bisa membantu. Aku tidak percaya bisa menyembuhkannya. Zhou Zixiang, kamu ini, tunggu saja sampai aku menghangatkan tempat tidurmu. Oh, maafkan aku. Perawatan medis di zaman kuno terbelakang. Keahlian kedokteran setengah hatiku ini seharusnya bisa berguna. Penyakit ini, dokter, saya sendiri sebenarnya tidak terlalu berharap untuk penyakit aneh saya ini. Tapi, silakan saja. Hanya ini terlalu sederhana, ya, Nyonya muda. Penyakit Anda ini apakah terjadi secara berkala dan setiap kali kambuh? Durasinya tidak lama, dokter. Pendapat Anda saat serangan, pusing dan mata berkunang-kunang, punggung dan lutut terasa lemah, dan juga disertai rasa cemas yang tiba-tiba. Benar, penyakit ini sangat umum. Jadi menjadi penyakit yang sulit disembuhkan. Banyak dokter terkenal mengatakan itu penyakit yang sulit disembuhkan. Tidak dapat disembuhkan. Terima kasih, dokter. Kau boleh pergi. Aku tidak akan menyalahkanmu. Jangan meremehkan. Siapa sih? Bukankah hanya masalah menstruasi yang tidak teratur? Dengan perawatan jangka panjang, bukankah akan baik-baik saja? Nyonya muda, jangan terburu-buru. Penyakit ini bisa kusembuhkan. Kau tidak buruk. Penyakitmu ini perlu perawatan jangka panjang. Tidak bisa terburu-buru. Kalau begitu, katakan padaku penyakit apa yang aku derita. Di zaman kuno ada istilah menstruasi, kan? Penyakit yang sulit didiagnosis. Di kampung halamanku, kami menyebutnya tamu bulanan. Setiap bulan selalu datang sekali. Penduduk desa menyebutnya dengan sebutan bibi. Bibi yang tidak menurut. Sepertinya ada sedikit alasan. Gejalaku hampir sama persis. Apa kamu tidak merasa nyaman? Bisakah kamu membantuku dengan resep obat? Sekarang sudah malam. Apotek sudah tutup sejak lama dan membuat ramuan obat juga butuh waktu. Biarkan aku membantumu dengan pijatan untuk meredakan rasa sakit. Hati seorang dokter seperti hati orang tua. Bagi saya,
Anda hanyalah seorang pasien, tidak peduli jenis kelamin, badan dan penampilan seperti ini. Benar-benar luar biasa. Tuan muda, Anda tidak benar-benar percaya pada keahlian medisnya, kan? Mungkin ini seperti mencoba mengobati kuda mati sebagai kuda hidup. Dia banyak akal, pandai bicara, mungkin bisa menipu Nyonya Xiao. Brengsek, berani mengambil keuntungan dari Nyonya muda. Tunggu, Pak panggil orang. Tuan muda, Anda tidak gila, kan? Sup penjahat cabul ini. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membingungkan istri kedua. Sepertinya kita datang tidak pada waktu yang tepat. Pangeran mencari Nyonya Xiao. Ada kunci untuk naik ke atas. Mengerti? Kami akan segera menghindar. Ingat, pangeran adalah seorang pelajar. Masalah ini tidak seharusnya disebarkan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Keahlian Dr. Li memang luar biasa. Aku memang sudah jauh lebih baik. Hari ini cukup sekian saja. Aku akan kembali besok. Aku akan memberikan resep untukmu. Kau hanya perlu minum obat tepat waktu saja. Terima kasih, Dr. Li. Saya antar Anda. Tidak perlu. Tubuhmu tidak enak badan. Istirahatlah yang jika benar-benar sampai sangat sakit, ayo datang ke sini lagi. Malunya setengah mati. Tapi memang tangan Dr. Li ini sangat memuaskan. Saya benar-benar sedang mengobatinya. Kamu kira kami tuli? Saya bilang itu pijat. Pijat. Baik. Kami percaya padamu. Jangan macam-macam. Apa itu namanya percaya padaku? Percaya? Tentu saja percaya. Pijat? Aku mengerti. Jangan macam-macam. Kau mengerti apa sih? Nyonya muda tampaknya sangat suka pijat. Sering pergi jika ada waktu. Sudahlah, aku malas menjelaskan padamu. Istrimu saja tidak keberatan. Aku takut apa? PR, kau turun dulu. Katakan saja. Ada apa? Ayahku tahu aku perempuan. Jika aku bertindak terlalu berlebihan, ia akan mengumumkan ke publik. Saat itu, aku bahkan tidak akan bisa menjaga satu-satunya warisan ibuku. Tidak ada ayah yang bisa mentolerir putrinya bergaul dengan wanita dari rumah bordil. Jadi, untuk beberapa waktu ke depan, aku tidak bisa keluar rumah. Aku ingin menyerahkan pengelolaan toko itu sepenuhnya kepadamu. Dan manajer Hu adalah orang kita. Kau bisa menggunakannya dengan tenang. Sanggup atau tidaknya kau menghadapi tekanan dari manajer Hu, itu tergantung padamu. Begitu mempercayai saya, kamu tidak takut saya kabur bawa uang, kan? Bagaimana bisa? Kalau saya mau kabur, dulu waktu di rumah bordil sudah kabur. HMPH, saya selalu membalas dendam. Belum juga berurusan dengan Wu Deliang dan Yulong, dua bajingan itu. Kabur begitu saja? Bukannya akan jadi bahan tertawaan? Baiklah, aku setuju. Mulai hari ini, kau urus bagian dalam, aku urus bagian luar. Kau bicara apa sih? Tidak tahu malu. Wanita ini lembutnya cukup berkelas juga ya. Baiklah, sudah diputuskan. Oh ya, saya sudah menulis resep untuk penyakit Nyonya muda. Minum jangka panjang, jaminan obat untuk virus. Kamu masih bisa mengobati penyakit. Tentu saja. Baiklah, kalau begitu aku akan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Udah di keluarga Song semua berkat perlindungan Suji. Aku harus menemui Suji untuk bicara. Dua hal yang tidak berguna. Mengapa tidak masuk dan melihat? Aku tidak percaya dia laki-laki. Selamat malam, Nyonya kedua. Lancang, siapa yang mengizinkanmu masuk? Nyonya kedua, saya akan segera memerintahkan orang untuk menangkapnya. Tunggu, kalian jaga di luar tanpa perintahku. Siapapun tidak boleh mendekat. Nyonya kedua, aku datang hari ini untuk membuat kesepakatan denganmu. Aku memperingatkanmu, jangan terlalu berani. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Nyonya Al tidak tahu. Pencuri kecil, berani sekali. Apa kamu masih teringat kejadian terakhir kali? Berani sekali hanya karena kalimat itu. Cukup untuk membunuhmu 1000 kali. Bagaimana jika aku bertukar informasi denganmu menggunakan rahasia tuan muda? Rahasia apa? Pat katakan, sebenarnya kau tahu apa? Bukankah kau sudah menebaknya? Jangan-jangan, benar, tuan muda memang seorang wanita. Benar-benar? Apakah itu benar-benar? Tergantung bagaimana kamu membuktikannya. Maksudmu apa? Aku bilang, malam ini aku datang untuk melakukan sebuah kesepakatan denganmu. Katakan saja, apa yang kamu inginkan, aku bisa memenuhinya. Tapi aku butuh bukti. Bukti tidak penting. Nyonya muda kedua, berani bertanya, apakah kau ingin tuan muda kedua merebut posisi kepala keluarga? HMPH, tentu saja, saya punya cara untuk membujuk tuan muda agar secara sukarela mundur dari persaingan. HMPH, lucu. Kau pikir aku akan percaya? Selama Wude tidak ikut campur, dalam waktu 1 bulan, saya jamin akan berhasil. Jika bisa menyingkirkan Wude, akan sangat membantu Xiao Zhe di masa depan. Sepertinya taanku terakhir kali membuatnya menyelidiki Wude. Kalau begitu, akan mudah. Nyonya kedua, sebenarnya aku dan tuan muda hanya menginginkan hal sederhana. Toko di Jalan Barat menjadi miliknya. Nyawa Wude ada di tanganku. Jika kau bisa melakukan dua hal ini, aku yakin bisa membuat tuan muda tampil sebagai wanita. Toko kelontong kecil di Jalan Barat akan kuberikan padanya. Tapi Wude memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Pasti ada keluarga baik-baik yang mendukungnya di belakang. Tuan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apalagi kamu. Selama ibu kedua mau bekerja sama, Wude pasti mati tanpa keraguan. Apa rencanamu? Berita dari kantor pers. Metode ini sangat luar biasa. Hamba ini juga masih kasar dibandingkan dengan tangan Song Yu. Sebagian besar karena Nona Song sangat bijaksana dan cerdas. Saya sangat menghormati Anda. Hahaha, jika bisa mendapatkan pengakuan Anda, itu benar-benar luar biasa. Yang paling aku kagumi adalah ketenangan hatinya. Di usia yang masih muda, mentalnya sangat tenang. Sama sekali tidak sombong dan angkuh. Bahkan anak buahnya saja bicaranya luar biasa. Anak buahnya itu adalah Li Chen. Tidak buruk, seorang pengemis yang baru saja masuk rumah ini saja bisa menjadi cerdas di bawah bimbingannya. Dia dilatih sehingga menjadi cerdas dan luar biasa. Hanya dengan itu saja, saya merasa rendah diri. Hahaha, kau jangan meremehkan diri sendiri. Mungkin dia pandai melihat bakat orang. Masalah koran ini sudah disetujui. Akan dilakukan sesuai dengan promosi dari koran. Terima kasih, Guru. Masa depan bangsa ini akan berada di tangan kalian, generasi muda. Tuan, mengada-ada. Hei, Tuan Besar sudah melarang keras menggunakan cara-cara
cara yang merusak moral untuk menarik pelanggan. Kalian tahu, tapi melakukannya. Tuan Wu, untuk itu kau harus bertanya kepada Tuan Muda. Saya hanya seorang pengelola kecil, tidak punya wewenang untuk memutuskan. Li Chen, di mana dia? Sehari ini aku belum bertemu dengan Tuan Li. Dia hanyalah anjing di rumah keluarga Song, tidak layak menjadi seorang tuan. Kamu ingin mati ya? Sayang, aku sangat merindukanmu. Aduh, Pak Wu, tolong jaga sikapmu. Apa yang kau lakukan? Perkara kita sudah diketahui oleh Li Chen. Jika kau tidak ingin mati, jaga sikapmu. Astaga, kau sangat berbahaya. Kau masih ingat juga, jika dia melapor, kita semua akan hancur. Berani-beraninya dia berlindung di balik keluarga Liang. Jika keluargamu, keluarga Song, hancur, itu bukan urusan saya. Kita tidak boleh ikut campur dalam urusan toko di Jalan Barat. Tidak mungkin. Aku ini kepala pelayan istana Song. Masa ia akan membiarkannya seenaknya mempermainkanku? HMPH, jangan lupa, jabatan kepala pelayanmu ini kuberikan kepadamu. Aku punya rencana sendiri tentang ini. Kamu tidak bisa memutuskan hubungan dengan keluarga Song sekarang. HMPH, biarkan mereka sombong beberapa hari lagi. Aku akan melakukan penyelidikan. Tidak menghabiskan uang, itu bagus. Aku sudah menanyakan semuanya dengan jelas. Gadis-gadis rumah bordil yang mereka undang sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Pelacur tua dari rumah bordil. Kenapa saya tidak pikirkan? Mereka yang dia undang, kalau di rumah bordil, bahkan tidak akan mendapat pelanggan. Dijual di toko untuk barang dagangan. Ini baru pemanfaatan barang yang tepat. Tidak heran mereka mau bekerja gratis. Ternyata itu rencana wanita tua itu. Li Chen, aku akui kau punya sedikit kemampuan bisnis. Tapi kau harus memberiku Liang Yurongdo. Masih jauh dari memenuhi standar rumah bordil. Jadi, kakak Song dikurung di rumah oleh ayahnya? Ya, begitulah. Sekarang aku mengurus toko dan surat kabar sekaligus. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkan semuanya. Ini benar-benar merepotkan, Kakak Li. Tapi ini bukan salah Tuan Song. Kuatan di balik keluarga Liang. Bahkan aku dan guru pun tidak berani dengan mudah menyinggung mereka. Oh, keluarga Liang memiliki kekuatan pendukung. Benar, jadi tolong sampaikan pada Tuan Muda Song. Kecuali jika benar-benar terpaksa. Jangan sekali-kali bermusuhan dengan keluarga Liang. Kakak Chen tenang saja. Saya sangat penakut. Saya tidak pernah berani memprovokasi Tuan Muda Li. Tuan Muda Li, Anda benar-benar pandai meramal. Liang Yulong benar-benar pergi ke rumah bordil ya. Berita utama sudah cukup dengan ini. Baiklah, Li Xiao. Kamu ini terlalu takut. Siapa yang memimpin? Cari orang yang bisa bicara. Wah, angin apa yang membawa Anda? Tuan Liang, membawa Tuan Liang datang ke sini. Jangan banyak bicara. Carikan saya 10 gadis cantik. 10. Kenapa tidak ada? Tuan Liang, ini hanya gadis-gadis biasa yang tidak menarik. Saya khawatir Anda tidak akan tertarik. Tapi gadis-gadis papan atas di sini. Cukup tidak? Cukup. Silakan duduk. Nona akan segera datang. Para nona, cepat layani tamu. Tuan Muda sudah datang. Astaga, benar-benar mendatangkan dewa rezeki. Ada lagi pelanggan besar. Berita besar. 2 toko bekerja sama dengan rumah bordil. Mengundang 10 wanita populer dari rumah bordil untuk promosi. 1 untuk 1 ya. 1 orang 1 bagian. 1 orang 1 bagian. Berita besar. Ayo semuanya cepat lihat. Di seberang penuh dengan rumah bordil. Jangan pergi ini. Cepat pergi. Jangan. Saya tidak datang untuk merusak acara ini. Apa yang Li Gongzi tipu kamu? Tuan Li sebenarnya mau apa sih? Kenapa buru-buru panggil aku balik? Aku harus ngapain? Kamu ini benar-benar budak. Tuan Muda sangat mempercayaimu. Tapi kamu malah membantu keluarga Liang. Kau sakit ya? Kau masih mau beralasan? Cari mati. Berhenti. Li Chen, aku bertanya padamu. Sebenarnya kau orangnya Liang Yulong atau bukan? Bahkan kau pun mencurigaiku. Kenapa kamu tidak pergi ke toko hari ini? Jika aku pergi ke toko, aku akan mengurus koran. Menjual koran hanya akan menghasilkan sedikit uang. 300 liang dana pemerintah. Investasi pemerintah sebesar 300 liang. Siapa yang mau melakukan hal yang tidak menguntungkan? Tuan Chen telah meminta tunjuk kepada Tuan Ju. Tuan Ju sangat menyukai model kantor berita kita. Jadi, dana disetujui. Uang negara menjadi bukti. Bagus sekali. Bagaimana kau bisa membujuk Tuan Chen? Itu tidak perlu kamu urus. Lalu kenapa kamu membantu keluarga Liang membuat gebrakan? Saya lihat kamu juga ingin membawa koran ini untuk diberikan kepada orang lain. Iya, kamu memang pintar sekali. Gak usah kamu bilang, saya memang pintar. Li Chen, kau harus menjelaskan dengan jelas tentang urusan keluarga Liang hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan mempercayaimu. Kau curiga aku yang menjual model rumah bordil itu kepada keluarga Liang? Kalau bukan kau, dalam waktu sehari saja. Bagaimana mungkin keluarga Liang begitu cepat meniru? Pergilah tanyakan pada Wude, apakah dia yang melakukannya? Tanyakan saja pada manajer Hu. Pengurus rumah Hu mengatakan bahwa kaulah yang menyewa 3 orang untuk membantunya membangun popularitas. Apakah berita ini juga ulahmu? Berani masih mengelak? Kedua hal itu memang kulakukan. Ada masalah? Tuan Muda bahkan mengaku sendiri telah membunuhnya. Li Chen, sebenarnya kau membantu siapa? Aku melakukan ini hanya untuk membantuku sendiri. Brengsek, kau tidak setia dan tidak berbudi. 7 toko itu milikmu. Aku bisa membantumu bangkit kembali. Juga bisa membuatmu hancur. Tapi koran ini, aku ingin menjadikannya industri milikku sendiri. Kau bahkan mengancamku. Ini bukan ancaman. Ini kerjasama. Dengan kemampuanmu, sulit untuk pindah ke keluarga Liang. Tapi aku bisa. Oh, percayalah, kita bisa menang bersama. Jika kau curiga, lebih baik kita berpisah saja lebih cepat. Dengan bakat dan kecerdasannya, memang tidak mungkin
Mungkin dia akan selalu bekerja untukku. Omong kosong, mau menyuruhku menjadi pelayan seumur hidup? Mustahil. Beberapa hari ini kau tinggal di rumah dan rawat nyonya muda dengan baik. Biarkan aku yang urus rumah ini saja. Tuan muda, jangan curigai orang yang dipercaya. Percayakan orang yang dipercaya. Kali ini kita percayakan dia lagi. Tuan muda kedua, dia adalah Li Chen. Kalian yang baru datang memang tidak mengerti aturan. Lain kali jalan, perhatikan sedikit. HMPH, kamu melukai tuan muda kedua. Bisakah kamu menanggung akibatnya? Pak datang dan berlutut di depan tuan muda kedua. Dia adalah putra kedua keluarga Song Se. CK, memang benar-benar tidak berguna. Oh, HMPH, kau tidak mendengar ucapanku? Pat berlutut dan minta maaf. Mau berlutut? Berlututlah sendiri. Brengsek, cari mati. Ku berikan kau kesempatan terakhir. Berlutut, sudah berbulan-bulan kau tak kembali ke kediaman. Pelayan-pelayan di kediaman semakin kurang ajar. Wakil kepala pelayan, kenapa harus sekeras ini? HMPH, keluarga Liang sudah berencana untuk menyerang keluarga Song. Tidak mungkin terancam. Tidak heran berani bersikap kaku seperti itu. Ternyata keluarga Liang berniat untuk memutuskan hubungan. Kalau tidak segera berlutut, jangan salahkan aku tidak mempertimbangkan hubungan kita lagi. Kakak laki-laki ini ahli bela diri. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana? Anjing peliharaan tampaknya tangguh. Pelan-pelan, jangan sampai kamu membunuhnya. HMPH, aku suka menyiksa pelayan yang punya tulang seperti ini. HMPH, hamba, kamu yang mencari kematian sendiri. Tidak heran aku sujud, baru benar begitu. Ternyata tuan muda ini terlalu menghargai kau. Aslinya kau hanyalah anjing kecil pengecut yang mati. Orang bijak tidak akan mengambil kerugian di depan mata. Balas dendam ini pasti akan kuberikan 100 kali lipat suatu hari nanti. Nyonya kedua Li Chen, ada urusan penting. Cari kau. Patlah pergi sujud pada ibuku. Sujud pada nenekmu. Ah, sudahlah, hanya seorang pelayan saja. Pergi menemui nyonya kita. Nyonya kedua mencariku, ada urusan apa? Keluarga Liang sudah mulai menekan bisnisku. Song Fu, sekarang bukan hanya toko di Jalan Barat. Seluruh usaha keluarga Song mengalami dampak yang cukup besar. Seperti yang sudah diduga. Tuan khawatir tentang hal ini. Kau memukul Dalaifu sama saja dengan menampar wajah Liang Yulong. Sekarang balas dendam keluarga Liang datang. Apa rencana Anda untuk menghadapinya? Nyonya kedua, tenanglah. Semua ada di bawah kendaliku. Aku ingin tahu rencana spesifikmu. Maaf, aku tidak bisa setuju. Bahkan aku pun kau tidak percaya. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku tidak percaya pada Song Se dan Wude. Tea baru saja menghina saya. Bagaimana saya bisa mempercayaimu? Nyonya kedua dan tuan muda kedua meminta bertemu. Suruh mereka menunggu. Tanpa perintahku, jangan biarkan mereka masuk. Iya, putramu telah melakukan kesalahan. Sebagai seorang ibu, apakah seharusnya saya meminta maaf untuknya? Tidak bisa. Ah, tidak bisa. Tuan muda kedua, Anda juga mendengarnya. Nyonya kedua dan Li Chen sedang ada urusan. Tidak nyaman untuk mengganggu. Ah, kunci apa? Bahkan aku pun tidak bisa mendengarnya. Tuan muda, jangan menyulitkan ibu kami. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Hanya saja tubuhnya sedikit tidak enak. Minta bantuan Dokter Li untuk memijatnya. Anjing itu, Dokter Li, apakah dia juga bisa mengobati penyakit? Hamba tidak tahu. Pengurus Wu, wajahmu terlihat kurang baik. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak heran beberapa hari ini kau tidak menghubungiku. Ternyata kau sudah punya kekasih baru. HMPH, kau tunggu. Aku akan menghabisi kau. Tuan muda kedua, silakan kembali. Memang, madam kedua biasanya membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk pijat. Begitu lama? Ya, tunggu aku datang nanti. Kau ini budak anjing, semakin berani saja. Jika Wu tadi masuk, kita bakal bagaimana? Ya sudahlah, kalau mau hancur, kita hancur bersama. Peringatkan kau, lain kali jangan sembarangan seperti ini. Lain kali. Sudahlah, aku tidak bercanda lagi. Keluarga Liang akan kutangani. Awasi anakmu yang tidak berguna itu. Jangan biarkan dia membuat masalah lagi. Tidak hanya menghilangkan pengaruh negatif keluarga Chiang, tapi juga merebut semua aset keluarga Song. HMPH, yang kami sewa adalah bintang-bintang papan atas. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan wanita murahan yang mereka sewa itu. Tapi ini, 1000 tael bukanlah apa-apa. Benar juga. Yang terpenting sekarang adalah menguasai sepenuhnya Jalan Barat. Menghancurkan keluarga Song. Benar. Aku memang akan menggunakan uang untuk menghancurkannya. Nanti, apakah aku takut tidak bisa mendapatkan kembali modal? Tuan muda bijaksana. Tapi sepengetahuanku, Song Yu sekarang hanya memiliki kurang dari 100 tael perak. Keluarga Songnya tidak akan memberinya sedikit dukungan. Menurut perkiraanku, mereka hanya mampu bertahan setengah bulan lagi. Biarkan mereka berpesta beberapa hari lagi. Kenapa wajahmu cemberut begitu? Tuan muda Li, sejak pelanggannya direbut keluarga Liang. Lihatlah, tokonya sepi sekali. Lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Kali ini, kamu tidak mengirimkan saudara-saudara pulang ke rumah. Saya memang berniat seperti itu. Perluas pandanganmu sedikit. Kamu tidak hanya tidak bisa mengirimkan mereka pulang, tapi juga harus memberikan kenaikan gaji pada mereka. Ambil 100 liang ini dulu untuk digunakan. Tuan Li ini, mungkin sebaiknya kamu bujuk saja tuan muda yang tertua. Kita tidak bisa melawan keluarga Liang. Keluarga Liang jelas-jelas ingin memaksa kita ke jalan buntu. Atau kita cari cara lain. Dengar kataku, kamu tidak perlu khawatir soal uang. Saya masih ada janji dengan seseorang. Urusan toko ini serahkan padamu ya. Ayai, seks sebanyak apapun uangnya. Kenapa tetap saja tidak pulang ke rumah orang tua? Saudara Li, sebenarnya ada urusan apa sampai harus datang ke rumah bordil? Saudara Chen terlalu memikirkannya. Kami kesini memang untuk membicarakan hal penting. Tuan Ju menginvestasikan 2 juta tael untuk berinvestasi pada kami. Koran ini tentu saja tidak bisa saya remehkan. Apakah mungkin saudara Li ingin mempromosikan tempat hiburan ini? Segera kalian akan tahu. SSSHH, Ibu Su, begini caramu memperlakukan dewa kekayaan? Li Chen, kamu hanya seorang
seorang pelayan dari keluarga Song. Apa pantas disebut dewa kekayaan? Katakan yang sebenarnya pada kalian. Ada yang membayar ibu untuk menghajarmu sekali. Kau harus menyalahkan orang lain. Jangan salahkan ibu. Haha, tunggu, kau ingin memukulku? Aku terima. Hanya saja, biarkan aku mengerti dulu. Aduh, kau tidak tahu siapa yang telah kau sakiti. Liang Yulong, omong kosong. Ibu beruang, ini memang tidak adil dari pihakmu. Jika bukan karena aku yang memberi saran padamu, bisakah kamu mendapatkan 1000 tael perak dari Liang Yulong? Kamu tidak hanya tidak menepati janji, sekarang malah membalas dengan cara seperti ini. Hahaha, kau berbicara tentang kesetiaan kepada seorang madama. Kau mungkin sudah mabuk berat ya? Hahaha, Mama Su, kau tahu, wajahmu yang tak tahu malu itu cukup menggemaskan. Kalian berdua masih terdiam. Ngapain? Pukul dan patahkan kakinya. Kirim ke kediaman Liang. Saudara Li dengan baik hati datang untuk membicarakan bisnis. Kamu malah mengkhianatinya. Kamu kira siapa kamu? Berani mengatur di rumah bordil kami? Pergi. Kalau tidak, aku akan memukulmu juga. Beliau bernama Chen. Adalah juara ujian kekaisaran. Jika dia juara ujian, kalau begitu akulah ratunya. Hahaha. Ini berarti aku juga bisa mendapatkan jabatan menteri. Kalau begitu, Tuan Muda, minggirlah sedikit supaya petugas pemerintah tidak sampai melukaimu. Bukalah mata anjing kalian dan lihatlah dengan baik. Chen, juara pertama. Hamba rendahan ini tak mengenal gunung emas. Mohon maafkan aku. Ini lencana milik Tuan. Jian Bin masih memiliki penglihatan yang tajam. Kakak Chen, maafkan aku. Maaf mengganggu Anda. Tidak masalah. Hanya saja bagaimana bisa saudara Li terlibat dalam bisnis dengan rumah bordil ini? Begini ceritanya. Saya diminta untuk mencari beberapa gadis yang pandai bernyanyi dan menari. Tunggu sebentar. Gadis-gadisnya akan segera datang. Tunggu dulu. Gadisnya cukup berpenampilan biasa saja. Yang penting penurut. Tidak mudah marah. Penampilan biasa saja. Benar. Lalu uang ini, aku yang memberimu duluan. Uang gadis itu akan kuberikan terpisah. Hanya saja aku punya satu syarat. Tuan, silakan katakan. Aku punya jalan pintas untuk menghasilkan uang. Bisa membuat gadis-gadis di bawahmu selalu punya pelanggan. Tidak akan menyakiti tubuh. Kakek, Anda bercanda, kan? Mana ada hal baik seperti itu di dunia ini? Ikuti saja apa yang saya katakan. Hanya saja setelah urusan ini selesai, uang yang kita hasilkan harus dibagi 5-5. Tuan Muda, jika ini berhasil, setelahnya aku hanya akan mengambil 100 tael setiap hari. Sisanya semuanya untuk Tuan. Ini janji Tuan ya? Baiklah, sudah sepakat? Sudah sepakat. Apakah kamu ada yang ingin dikatakan? Memang benar ada hal itu. Karena sudah ada janji sebelumnya, maka harus menepati janji. Hamba yang bodoh telah bersalah. Baiklah, 100 tael ini kau ambil saja. Sisanya anggap saja sebagai pelajaran untukmu kali ini. Untuk bisnis selanjutnya, kita bagi hasil 50-50 lagi. Bagaimana? Terima kasih, Tuan Muda Li. Terima kasih, Tuan Chen. Bangkitlah. Mana berani mengganggu Tuan Li? Siapa yang ingin membantumu? 900 tael untuk membayar. Saudara Li, benar-benar hebat. Metode berbisnis yang sangat cerdik. Saya benar-benar kagum. Saudara Chen sekali lagi menghasilkan uang. Kalau bukan karena saudara Chen di sini hari ini, jangan bicara soal uang. Nyawaku pun bisa melayang. Aku tidak bisa. Tidak bisa. Saudara Chen, ambil uangnya kembali. Di sini tidak ada orang lain. Anda bisa menyerahkannya kepada Tuan Ju. Itu juga tidak apa-apa. Uang untuk investasi koran memang dikeluarkan dari kantong guru dan 3 orang lainnya. Jika saudara Li tidak keberatan, maka aku akan kembalikan uang ini kepada guru. Tuan Ju berintegritas tinggi. Demi negara dan rakyat, menyerahkannya kepada Tuan Ju juga merupakan hal yang baik. Kalau begitu, terima kasih, Kakak Li. Kakak Chen, silakan. Toko serba ada. Ini semua ulah Song Yu. Meskipun begitu, Tuan Muda kedua, ini kan toko Tuan Muda pertama. Anda tidak seharusnya melakukan ini. Toko keluarga Song, mau kulakukan apa saja terserahku. Kau belum pantas ikut campur. Orang tua yang sok tahu. Klasifikasi produk ini membutuhkan banyak waktu. Kamu sengaja menyulitkan kami. Orang yang tidak punya aturan. Keluarkan dia. Berhenti bekerja. Kamu berani bicara setengah kalimat. Kalian semua pergi jauh-jauh. Tuan Hu, hei, apakah kalian tidak mendengarkan kata-kataku? Tuan, tolong kelola bawahanmu dengan baik. Kali ini, saya akan memaafkan mereka. Tapi jika ada kesempatan berikutnya, jika ada kesempatan lain, mengapa tidak? Tuan Muda nakal. Kau akhirnya kembali. Tuan Muda Bao datang untuk membuat masalah. Kau harus membela kami. Kau yang mencari masalah. Nyonya Arlo tahu siapa dirimu sebenarnya. Berani-beraninya kau gunakan ibuku untuk menekan aku. Aku memberimu 2 pilihan. 1, minta maaf kepada mereka. Lalu pergi dari sini. 2, pergi dari sini saja. Ibuku menghargai kamu. Kau benar-benar menganggap dirimu orang penting. Song Zhe, ibumu tidak memperingatkanmu untuk tidak mencampuri urusanku. Kau hanyalah anjing kampung keluarga Song. Apa kau punya hak untuk berbicara denganku? Tuan Muda ini, kalian tidak akan membiarkan dia membela kalian, kan? Budak anjing itu kemarin bahkan bersiap untuk berlutut di depanku. Li Chen, kau punya 2 pilihan. Berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda ini. Atau kakimu akan kupatahkan dan kuusir kau. Kuberikan 1 kesempatan lagi. Minta maaf kepada mereka. Kurasa kau ingin mati. Kau berani sekali memukulku. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak becus. Kepala Tokoho ingin dipukul. Penuhi keinginannya. Ini tidak pantas, kan? Tidak boleh. Tuan besar, karena kau telah menyerahkan toko padaku, maka kalian semua adalah bawahan saya. Siapapun yang berani menyentuh orang-orangku, sama saja menantang nyawa Li Chen ini. Aku tidak akan pernah memaklumi. Kalian berani melawan saya. Siapa berani datang? Jangan pukul. Kalian semua anjing. Tunggu saja, Tuan Muda Li. Kau memukul Song Zhe. Dia tidak akan tinggal diam. Aku perintah Leian, dia harus menurut. Suruh dia pergi. Dia harus pergi. Anda takut Song Zhe akan membalas dendam? Tidak takut. Tidak takut. Paling tidak, aku tidak akan bekerja dengan Song Zhe lagi. Berani sekali. Aku suka. Ambil uang ini untuk membuka cabang. Cabang yang bagus. Keluarga yang di Jalan Barat terus melawan kita. Kita tidak akan ikut bermain dengan mereka. Kita akan membuka cabang sampai memenuhi seluruh
seluruh kota. Cabang-cabangnya sudah dibuka. Trikmu bagus sekali, Tuan Muda Li. Kita akan membuka cabang di seluruh kota. Aku tidak percaya keluarga Liang mampu merebut semua pelanggan dari semua cabang kita. Jika keluarga Liang memiliki kekuatan seperti itu, mereka sudah lama mendominasi dunia bisnis di kabupaten ini. Hanya uang ini. Tenang saja, kami akan melakukannya secara bertahap dan hati-hati. Berapa banyak yang bisa dibuka? Ya segitu. Kalau uangnya kurang, kapan saja bisa minta padaku. Pelan-pelan sekali. Pergi mencari dokter yang terkenal. Saya dengar di rumah ini ada seorang tabib hebat. Bahkan penyakit kronis Nyonya Xiao pun sembuh berkat dia. Bagaimana menurut Anda? Apakah harus? Meskipun harus segera memanggilnya. Apa yang terjadi padamu? Kau berkelahi lagi dengan siapa? Ibu, tolong bela aku. Bukan berkelahi. Aku dipukuli oleh beberapa orang. Tidak boleh dibiarkan. Mereka benar-benar kejam. Cepat katakan siapa sebenarnya. Ibu akan membalaskan dendamu. Itu adalah tangan anjing Songyun. Li Chen, ibu, aku ingin mematahkan kedua kaki Li Chen dan usir kedua bajingan itu dari toko kita di Jalan Barat Song. Aku akan membuat mereka menderita. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk tidak menyinggung Li Chen? Kenapa kau tidak menurut? Dia hanyalah seorang bawahan. Apalagi dia dari pihak Song Yu. Jangan kau urusi ini. Dengarkan kata-kataku, ibu. Jangan lagi mendekati orang itu. Keberhasilanmu memimpin keluarga Song bergantung padanya. Apakah ibu mengatakan dia juga pion kita? Bisa dikatakan begitu. Dan kau seharusnya tidak melawannya. Jika aku naik jabatan, orang pertama yang akan kuhabisi adalah dia. Tuan Muda kedua, siapa yang ingin kau habisi? Anjing sialan, kau berani mendekat? Bukankah kau yang menyuruhku datang? Kembali kepada Nyonya kedua. Tuan Muda kedua Li Chen adalah tabib yang menyembuhkan penyakit serius Nyonya Xiao. Penyakit Nyonya Xiao disembuhkan olehmu? Benar. Tolong obati Tuan Muda kedua. Jangan mendekat. Ibu, aku tidak mau dia mengobatinya. Dialah yang menyuruh orang untuk memukuliku. Dia pasti tidak berniat baik. Tenang, satu sama lain. Perselisihan kita sudah selesai. Sekarang aku seorang dokter. Xiao Ze tidak tahu sopan santun. Mohon maaf. Nyonya kedua, saya bukan orang yang pelit. Baiklah, maka Xiao Ze kupercayakan padamu. Yang mulia, saya tidak akan membiarkan dia mengobatinya. Yang mulia, saya tidak akan mengobatinya. Luka luar Tuan Muda kedua sangat parah. Pergilah, carikan garam kasar untuknya. Aku punya cara sendiri untuk garam kasar ini. Kalian cukup ikuti saja. Baik, jangan menangis lagi. Aku memperingatkanmu. Berani-beraninya kau mendekat, akan kuhabisi kau. Tuan Muda, kepalaku hampir saja pusing karenamu. Kalau kau benar-benar khawatir tentang Li Chen, pergi dan lihat sendiri saja. Kamu tidak mengerti. Song Ze adalah permata di tangan dan hati ibu kedua. Li Chen memukul Song Ze sangat parah kali ini. Ibu kedua pasti tidak akan memaafkannya. Ku dengar Butler Wu tidak ada di rumah. Kalau begitu, ini bisa dijelaskan dengan Wude. Pasti akan bersikeras sampai tuntas. Mendesak Li Chen. Tuan Muda, kau begitu peduli pada Li Chen. Jangan-jangan kau sudah jatuh cinta. Omong kosong. Aku tidak. Aku hanya tertarik pada kemampuannya dalam berbisnis. Jika dia sampai terjadi sesuatu, siapa yang akan membantu saya melindungi warisan ibu saya? Jika semuanya berjalan lancar, toko di Jalan Barat berkembang pesat, maka Tuan Muda tidak perlu menyembunyikan identitas Anda lagi. Lagi pula Tuan Muda juga tidak peduli dengan harta keluarga Song. Nanti mencari seorang menantu juga sangat bagus. Apa yang kamu omongkan? Aku rasa kamu hanya meniru perbuatan orang itu. HMPH. Tidak begitu. Aku pergi merebus obat untuk Nyonya Xiao. Cewek kecil ini akhir-akhir ini semakin banyak omongnya. Tuan Muda sedang memikirkan apa? Kau sudah kembali. Mereka tidak menyulitkanmu, kan? Tentu saja tidak. Nyonya kedua dan Tuan Muda kedua cukup ramah. Ya, yang penting tidak merugi. Mereka cukup peduli padaku. Tidak sia-sia aku membantunya. Beberapa waktu lagi, aku akan sangat sibuk dengan pekerjaan. Aku tidak bisa sering pulang. Tapi ada satu hal yang harus kau lakukan sendiri. Baiklah, Tuan Muda. Saya harus pergi. Kau tinggal di sini saja. HMPH masih memanggilku Tuan Muda. Sayangku, kau juga tidak perlu memanggilku sevulgar itu. Melayani saya. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Keluarga Liang tidak mudah dihadapi. Kau harus berhati-hati ya. Jika kau mengkhianatiku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. HMPH, siapa yang melakukannya? Tuan Li, ini adalah rumah Liang. Begitu masuk langsung merusak dan memukul orang. Apa kamu tidak memberitahunya bahwa ini urusan dari pemerintah? Sudah, tapi mereka tidak percaya. Sobek saja. HMPH, ternyata mereka bukan tidak percaya, melainkan sama sekali tidak menganggap pemerintah penting. Tuan Muda Li, bagaimana ini? Mereka sudah mengeluarkan ancaman. Kata-kata, kita buka sekali, langsung hancur sekali ya. Operasi normal. Saya tidak percaya keluarga Liang masih berani menghancurkannya lagi. Liang Yulong, kamu mau main seperti ini? Ya, kalau begitu, saya akan menemanimu sampai selesai. Ayo datang. Kamu mau apa? Santai saja, jangan tegang. Aku akan ajarkan teknik pijatan. Nanti, ketika aku tidak peduli, kamu bisa membantu Nyonya Muda merawat tubuhnya. Pijat, santai dan nikmati. Belajarlah dengan baik. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Seperti itu. Gadis ini, gak malu? Cukup menggemaskan juga ya. Berbaringlah padaku. Ini langkah yang paling penting. Apakah kamu biasanya memijat nona muda seperti ini? Seorang dokter harus memiliki hati seperti orang tua. Tapi saya tidak punya niat buruk. Lalu bagaimana dengan saya? Terkutuk. Apa yang aku bicarakan? Tentu saja aku merasakan sesuatu yang berbeda padamu. Anak durhaka. Lihat apa yang telah kau perbuat. Itu fitnah. Semuanya fitnah. Ayah, aku hanya pergi ke rumah bordil sekali. Itu pun beberapa hari yang lalu. Apalagi berkelahi. Kau tidak pernah melakukannya. Lalu bagaimana bisa tersebar ke seluruh kota? Kau sendiri pergilah ke jalan dan lihat bagaimana seluruh kota menghina keluarga Liang kita. Kau benar-benar mencari kematian. Siapa Li Chen? Anak buah keluarga Song. Koran itu dia yang buka. Masih pakai selebaran untuk merusak namaku. Sekarang juga saya akan pergi menagih. Setelah saya pulang, saya sudah menyelidikinya. Belakang layar koran
Orang itu adalah Tuan Ju. Ini lagi-lagi karena Yang Zhuang Yuan yang menjembatani. Jika kamu berurusan dengan surat kabar, itu berarti kamu melawan pemerintah. Apa yang perlu ditakutkan? Kita punya dukungan dari Perdana Menteri Qin. Jika di masa depan kamu berani menyebut nama orang di istana itu lagi, akan ada hukum keluarga menanti. Saya salah. Orang ini berteman baik dengan Zhuang Yuan Chen. Dia telah mendapatkan perhatian Tuan Ju. Pasti ada kelebihan luar biasa. Meskipun tidak bisa dipertemukan, tapi jangan sekali-kali menyinggungnya. Segera persiapkan hadiah besar untuk meminta maaf. Saya, putra muda keluarga Liang yang terhormat. Aku akan meminta maaf kepada seorang pelayan yang diantar ke rumah. Aku tidak akan pergi. Anak durhaka. Kau pernah melihat pelayan mana yang memiliki koneksi seluas itu? Bahkan urusan kecil seperti ini pun kau tidak bisa urus dengan baik. Tidak pantas mewarisi bisnis keluarga Liang. Tidak akan pergi. Tuan Muda Li, ada masalah. Liang Yulong datang sendiri memimpin orang-orangnya. HMPH, datanglah musuh. Kita hadang. Datanglah air. Kita bendung. Yang mulia, beberapa hari ini kita benar-benar telah menyinggung keluarga Liang sampai mati. Liang Yulong, orang bodoh itu, tidak berniat baik. Pasti tidak akan melepaskanmu. Kau tetap lebih baik cepat-cepat kabur dari belakang. Tidak usah terburu-buru. Lihat dulu saja. Jing Chen, kau anjing sialan yang bertelur. Karena tidak bisa mengalahkan usahaku. Kau mulai merusak namaku. Tuan Muda Liang, berbicara harus berdasarkan bukti. Apa dasar kau bilang aku menyebarkan fitnah? Kau anjing sialan. Benar, itu yang kutulis sambil memeluknya. Karena tidak bisa membuktikan itu. Nah, maka itu adalah fakta. Brengsek. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Jadi beginikah sikap keluarga Liang ketika meminta bantuan orang lain? Brengsek. Bagaimana kau berbicara dengan Tuan Muda kami? Tuan Muda, untuk apa bicara dengannya? Langsung hancurkan saja. Terakhir kali juga mereka yang melakukannya bersama-sama. Benar, aku yang memimpin orang-orang untuk menghancurkannya. Kau bisa apa terhadapku? Baik, sangat bagus. Apakah Yang Yulong itu baik atau jahat? Terserah kamu yang memilih. Hahaha. Astaga, aku tidak salah dengarkan. Kau ini sebenarnya siapa? Seorang apa sih? Berani mengancam Tuan Muda Liang kita? Kuasaan Tuan Muda kita. Satu kalimat saja bisa membuatmu diam. Li Chen, aku datang hari ini ingin berdamai denganmu. Asal kau tidak menyebarkan gosip tentang keluargaku lagi. Permusuhan kita akan kuanggap selesai. Tidak percaya? Tuan Muda Liang ternyata mau berdamai dengan Tuan Li. Baiklah, tapi aku punya dua syarat. Kamu masih berani mengajukan syarat? Itu berarti tidak ada negosiasi lagi. Kamu bilang yang pertama, mereka yang dipukul harus berlutut dan meminta maaf. Kedua, bisnis kamu dengan keluarga Song kedepannya harus bersaing dengan alasan yang sah. HMPH, aku tidak salah dengar kan? Minta keluarga Liang saya berlutut untuk minta maaf. Uang sedikit ini anggap saja biaya obat. Cinta, mau atau tidak? Hehehe, benar-benar tidak berguna. Apakah ini syarat keduamu? Tuan Muda ini juga menyetujuinya. Kau berbisnis, kau memberikan rumah. Dengan apa kau membandingkanku? Benarkah? Jangan terlalu sombong. Nanti kau akan menyesal. Baru beberapa hari buka. Kok itu sepertinya akan bangkrut lagi. Bagaimana kalau menyuruh Song Yu memohon kepada saya? Saya akan dengan berat hati membantunya. Memberinya jalan keluar. Song Ke, pergi dan lihatlah. Tidak sampai setengah bulan. Aku pasti akan membuat kalian berlutut memohon ampun. HMPH, ayo kita pergi. Tuan Muda Li, bersabarlah sebentar agar tenang. Gunung besar Liang Yulong. Lebih baik kita tidak mengganggu mereka. Hanya beberapa ratus tael saja. Apakah Liang Yulong akan menganggap ini sebagai uang saku? Ubah isi berita. Tuan Muda, uang ini juga sudah kami terima. Bukankah sudah disepakati untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai? Kita sudah menyelesaikan dendam ini. Tapi persaingan bisnis baru saja dimulai. Tuan pemilik kedai, menurutmu rencana Tuan Muda Li ini akan berhasil? Meskipun Tuan Muda Li memiliki pikiran bisnis yang tajam, tapi dia masih muda, belum berpengalaman. Kali ini ia bertaruh besar dengan menghabiskan 10.000 tael perak. Ini adalah perjudian besar. 10.000 tael perak. Tuan pemilik toko, 4 cabang toko saya sudah siap sepenuhnya. Bisa dibuka kapan saja. Media sudah cukup mempersiapkan untuk pembukaan. Sama-sama dibuka, termasuk toko utama kami di Jalan Barat. 10 supermarket serba ada dibuka serentak. Pasti akan mengguncang seluruh kota. Pertaruhan hidup atau mati keluarga utama ada di tangan ini. Liang Yulong sudah tidak punya uang untuk menyewa pelayan rumah bordil lagi. Begitu keramaian di tempatnya selesai, toko cabang kita bisa langsung dibuka. Sudah berapa banyak cabang yang kamu buka? Rahasia. Saya bisa menjamin padamu. Kali ini bukan hanya Liang Yulong yang akan hancur. Keluarga Liang juga akan sangat terluka. Tapi sekarang satu-satunya yang aku khawatirkan adalah keluarga Song. Keluarga Song, benar? Nanti Tuan Song akan merebut harta milik kita yang telah susah payah kita kumpulkan. Lalu siapa yang harus saya ajak bicara nanti? Apalagi dengan sifatmu seperti itu. Bagaimana mungkin kamu berani bermusuhan dengannya? Ayahku tidak akan begitu. Jangan bicara terlalu cepat. Tuan Song akan melakukan apapun demi melindungi keluarga Song. Karena kau membuat masalah dengan Lang Yulong, ayahmu memanggil kembali Song Zhe hanya untuk melindungi keluarga Song. Mengorbankan pion untuk menyelamatkan jenderal. Bersiaplah untuk menjadi pion yang dibuang. Tidak, aku percaya ayahku. Jika dia benar-benar ingin meninggalkanku, mengapa dia takut aku merayu keluarga Liu? Hahaha, kau masih terlalu polos. Menikahimu dari keluarga Liu hanya untuk menyelamatkan keluarga Song. Nanti ayahmu akan menjualmu. Dengan ini menunjukkan niat baik untuk menikahi keluarga Liu. Keuntungan besar itu akan sepenuhnya melindungi keluarga Song. Omong kosong. Tuan bukan orang seperti itu. Sudahlah, bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Cobalah dan lihat saja bagaimana cara mencobanya. Zhang Shiwei, Dr. Li, apa yang kalian lakukan ini? Suamiku, kau. Seperti yang kau lihat, saya memang selalu menjadi seorang putri. Omong kosong. Pasti kamu sedang menipuku. Maafkan kami. Keluarga Song telah mengecewakanmu. Nona Liu, meskipun keluarga Song telah menipumu, namun Song Yu berniat untuk menyembuhkanmu. Kini penyakitmu yang membandel sudah sembuh.
sembuh. Ini bisa dianggap sebagai pertemuan antara kebaikan dan keburukan. Saya mengerti ketidakpuasanmu. Hari ini kami datang secara resmi untuk itu. Benar, saya bersedia menulis surat cerai, memberikanmu kebebasan dan kehormatan. Namun, demi menjaga harga diri keluarga Liu, kami memiliki aturan lain. Aturan apa, Tun? Ini ulahmu. 9 supermarket waralaba. Ayah tidak tahu apa-apa tentang ini. Berani membantah. Tuan dan Nyonya muda baru-baru ini tinggal di rumah untuk merawat saya, menyembuhkan penyakit tanpa pernah pergi sejauh 1 langkah pun dari rumah. Masalah besar keluarga. Nyonya muda tidak berhak ikut campur. Sayang, Xiao Yu tidak melakukannya. Bukan berarti Li Chen tidak melakukannya. Jika bukan karena dukungan Xiao Yu, Li Chen tidak akan memiliki uang sebanyak itu untuk membuka cabang. 1000 liang perak. Itu adalah seluruh dana yang beredar di keluarga Song. Apa? Dia menggunakan uang keluarga Song? Ayah, mengapa Song Yu menggunakan uang kita? 10.200, ini bukan jumlah yang kecil. Menghemat uang untuk melawan keluarga Liang. Apa kamu ingin membunuh keluarga Song kita? Saya tidak. Tolong maafkan saya, Tuan. Beberapa hari terakhir ini, saya menemukan bahwa Tuan muda menggunakan surat tanah toko di Jalan Timur sebagai jaminan. Tidak melapor tepat waktu. Mohon maafkan hamba, Tuan. Menggunakan surat tanah toko di Jalan Timur untuk digadaikan. Aduh, itu adalah urat nadi keluarga Song kita. Kau mengada-ada. Jelas-jelas kau sendiri yang mencuri. Kau ini, Tuan muda memang masih muda dan gegabah. Aku memahaminya, tapi jika terus menuduhku secara palsu, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Kau yang maling teriak maling. Jelas-jelas kau berkolusi dengan keluarga Liang. Tunggu dulu. Surat tanah toko di Jalan Timur bukan aku yang mencurinya, tapi sudah aku robek. Keluarga Liang ingin mengincar harta kekayaan keluarga Song saya. Mimpi kosong sudah dihancurkan. Apakah pengurus Wu sangat kecewa? Segalanya di keluarga Song adalah milikku. Dengan hak apa kau merobeknya? Jangan sentuh Tuan muda. Hanya seorang pengawal saja berani memukul Tuan muda ini. Pak, panggil orang. Sudah, Xiao Yu. Kau bilang kau tidak menggadaikan rahasia keluarga Song. Dari mana kau mendapatkan 10.000 tael perak itu? Dari Tuan muda saya. Katakan saja yang sebenarnya. Aku tidak bisa mengatakannya. Kalau begitu, kau akan menjadi selirku. Ayah, Song Yu diam-diam mengambil begitu banyak uang. Tidak akan kulupakan. Ya, Tuan, ini bukan masalah sepele. Pergi dan selesaikan masalahnya di keluarga Yan. Xiao Yu telah melakukan kesalahan besar. Rumahku sudah tidak bisa lagi menampungmu. Mulai sekarang, kita memutuskan hubungan ayah dan anak. Tanpa sedikit pun hubungan. Wanita, kau ternyata perempuan. Nanti akan kuberi panggilan Nona Muda. Nona Muda, dia telah diusir dari kediaman keluarga Song. Dan tak mungkin lagi menginjakkan kaki di pintu gerbang kediaman keluarga Song. Membeku saja kau di sana. Cepat pergi, Nona Liu. Saya tahu Anda sementara ini tidak bisa menerima kenyataan ini. Dulu saya juga terpaksa mengambil langkah ini. Nanti saya akan datang langsung untuk mengunjungi dan meminta maaf kepada ayah Anda. Tidak perlu repot-repot, Tuan Song. VR, ayo pergi. Nona Liu, jangan-jangan kau sudah lama tahu bahwa UR berjenis kelamin perempuan? Perempuan itu berselisih. Keluarga Song juga jangan harap mendapat dukungan dari keluarga Liu. Langit membantu saya, Tuan. Meskipun Tuan telah mengusir nona besar dari kediaman Song, tapi tidak bisa menjamin bahwa keluarga Liang tidak akan menyalahkan kita. Bagaimana menurutmu kita harus berbuat apa? Pengurus rumahku, apakah kau punya rencana yang baik? Ayah, aku dan Tuan muda Liang memiliki hubungan yang sangat baik. Aku akan memohon padanya. Tentu saja, demi keluarga Song kita. Xiaze, mundurlah. Baiklah, masa depan keluarga Song kita tergantung pada Tuan muda kedua. Mulai hari ini, Tuan muda kedua di kediaman Song hanya aku satu-satunya Tuan muda. Jangan berpikir orang lain tidak tahu tentang perselingkuhanmu dengan Li Chen. Anda berbicara omong kosong. Li Chen dan aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai Song Zhe? Si bodoh itu, berani sekali kamu bersikap tidak sopan padaku. Nyonya, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Jangan kira orang lain tidak tahu tentang hubunganmu dengan Li Chen. Kamu bicara omong kosong. Aku dengan Li Chen tidak seperti yang kamu kira. Apakah kamu benar-benar menganggapku bodoh seperti Song Zhe? Berani sekali kamu bersikap tidak sopan padaku. Nyonya, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Jangan kira orang lain tidak tahu tentang hubunganmu dengan Li Chen. Kamu bicara omong kosong. Aku dengan Li Chen tidak seperti yang kamu kira. Apakah kamu benar-benar menganggapku bodoh seperti Song Zhe? Apakah kau bersenang-senang sekali di kamarmu hari itu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tidak tahu. Kau akan segera tahu. Sup naga harimau yang dikirimkan Nyonya Li Chen. Silakan masuk. Bahkan Li Chen dari Long Hutang pun tidak bisa. Aku memperingatkanmu. Aku adalah Song Evo. Nyonya kedua, jika kau berani melakukan hal yang tidak senonoh padaku, Tuan tidak akan melepaskanmu. Hahaha. Aku akan jujur padamu. Hari-hari keluarga Song sudah berakhir. Jika kau menurutku, aku akan berada di depan keluarga Liang. Memiliki anjing. Jangan sembarangan bicara. Tidak bermoral. Obat tidak bisa sembarangan diminum. Itu kamu. Aku tahu tenaga dalammu sangat dalam. Kamu selalu berhati-hati. Makanya aku sengaja menciptakan racun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Dan senjata ini juga dibuat khusus untukmu. Hahaha. Kau benar-benar berpikir anak kecil sepertimu bisa melukaiku? Apa-apaan ini? Busur biasa tentu saja tidak bisa melukaimu. Tapi racunnya mematikan. Dengan senapan Zuge yang telah saya modifikasi ini, saya bahkan tak bisa mengalahkanmu. Bahkan jika saya menjadi hantu, saya tidak akan membiarkanmu pergi. Harta keluarga Song sekarang milik anakmu. Saya sudah membersihkan ude untukmu. Perjanjian kita telah selesai sepenuhnya. Sisanya, urus sendiri. Oh iya, beritahu anak bodoh itu, agar jangan mengganggu saya lagi. Kalau tidak, dia akan berakhir seperti ini. Iya, ini juga akibat perbuatan Li Chen. Dia benar
benar-benar bisa membunuh ahli bela diri tingkat tinggi. Tuan Ju, saudara Chen, sebenarnya ada satu hal yang selama ini kalian salah pahami. Li Chen adalah orang jenius luar biasa yang selama ini kalian cari. Senjata ini hanyalah pengembangan dari panah pendek yang ia buat. Tujuannya adalah untuk setia kepada istana, melawan bajak laut Jepang. Aku memang tidak salah menilai orang. Kakak Li benar-benar berbakat. Tidak menyangka seorang abdi dalam biasa dari kediaman Song begitu tersembunyi bakatnya. Adik perempuan Liu, jika kau bersedia melupakan kesalahan masa lalu dan membantu keluargaku, maka kami juga dapat memberikan desain pembuatan senjata ini kepada keluarga Liu. Kau dan Dr. Li telah menyembuhkan penyakitku. Kau bahkan rela melepaskan posisi pewaris keluarga Song, mengungkapkan jati dirimu sebagai perempuan, membatalkan pernikahan. Meskipun tanpa peta senjata ini, aku akan tetap berusaha membujuk keluargaku untuk membantumu. Terima kasih. Kita memang pernah menikah. Kedepannya, mari kita saling membantu seperti saudara perempuan. Jangan sungkan. Di antara banyak keluarga bangsawan kaya di daerah ini, hanya keluarga Liu yang mampu melawan keluarga Liang. Sekarang, kita mendapat bantuan keluarga Liu. Apalagi kami, kecuali jika orang di belakang keluarga Liang turun tangan langsung. Saudara Li tidak akan takut pada keluarga Liang. Orang berbakat seperti Li Chen ini, bahkan jika dia membuat marah orang di istana, aku pasti akan melindunginya. Terima kasih atas bantuan kalian bertiga. Bodoh, apakah aku sudah pernah memberitahumu bahwa hadiah yang berharga? Lalu sujud dan minta maaf kepada Li Cheng. Kau ini, begitu bertemu orang lain langsung mengeluarkan kata-kata kasar. Ayah, Li Cheng itu hanyalah seorang pengemis. Paling-paling dia hanya seorang pelayan di sekitar Song Yu. Aku ini putra keluarga Liang. Pernahkah kau melihat pelayan yang pandai berbisnis seperti itu? Dalam waktu 10 hari lebih, ia berhasil meningkatkan nilai sebuah toko 100 kali lipat dan membuka lebih dari 10 cabang toko. Bahkan seorang asisten yang sangat dihargai oleh Tuan Chen. Bagaimana mungkin dia hanya seorang pembantu biasa? Kamu, kalau kamu punya setengah dari akal sehat Li Cheng, pasti kamu tidak akan dibully seperti ini. Apa itu hanya uang? Aku akan suruh Wu De pergi ke rumah bordil lagi. Bodoh sekali. Sampai sekarang masih belum mengerti? Dia memang ditipu oleh Li Sheng. Tidak mungkin dia menipuku. Sama sekali tidak mungkin. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki dengan jelas. Uang yang digunakan Song Yu untuk membuka cabang semuanya berasal dari pemberianmu di rumah bordil. Semua uang itu jatuh ke tangan Li Chen dan Song Yu. Itu kan puluhan ribu tael perak. Kau orang bodoh. Kau ditipu orang lain. Malah mengantarkan uang untuk orang lain. Aku akan membunuh mereka. Membunuh siapa? Wood, saya menyuruh Wood pergi. Baru saja mendapat kabar. Wood sudah meninggal. Dibunuh oleh Li Chen. Apa? Wood meninggal? Dia sangat ahli kungfu. Bagaimana bisa? Tuan muda kedua keluarga Song sudah menunggu lama di ruang samping. Biarkan dia menunggu. Menunggu apa? Seret pergi. Tunggu dulu. Hajar Song Ze sampai babak belur untukku. Buang dia. Dia adalah ayahku. Mengapa ini terjadi? Song Mingyue telah salah memilih pihak. Nona Song memerintahkan keluarga Song. Sementara Song Ze menyerang Li Chen ketika ia sedang jatuh. Dan keluarga Liang saya ingin mendapatkan pemaafan dari Li Chen. Maka harus dimulai dari Song Ze. Sebagai tanda itikat baik untuk berdamai. Berdamai, sekalipun dia sangat pandai berbisnis. Keluarga Liang saya yang didukung oleh Qin Xia masih padanya. Hei, surat yang baru saja dikirim dari kediaman keluarga Liu di kementerian. Usap matamu, lihatlah dengan baik. Bagaimana mungkin keluarga Liu? Keluargaku dan keluarga Liu selalu tidak saling mengganggu. Mengapa mereka membantu Li Chen? Membeku saja kau. Pat sujud dan minta maaf kepada Li Chen. Apa kau ingin keluarga Liang hancur di tanganmu? Meskipun aku mati, aku tidak akan sujud kepada pelayan keluarga Song itu. Kamu segera keluar dari keluarga Liang. Posisi ahli waris keluarga akan aku pilihkan untuk orang lain. Keluar. Kakak sudah kenyang? Pas sekali. Bagaimana dengan adik? Kenyang sekali. Bagaimana dengan Lausan? Pas sekali. Panggil aku, suami. Sekali. Suami, kalian berani memukulku. Apakah kalian tahu siapa aku? Bukankah ini pewaris keluarga Song di masa depan? Kenapa hari ini datang sendiri ke keluarga Liang untuk dipukuli? Li Chen, kau masih berani bicara? Bukankah semua ini karena kau menyinggung Tuan Muda Liang? Lalu kemarahannya dilimpahkan kepadaku? Tunggu saja, kau tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Bro Liang, akhirnya kamu keluar juga. Antara kita ada salah paham. Semua gara-gara Li Chen. Pat suruh anak buahmu usir 3 anjing pembawa sial ini. Diam. Pat beri hormat dan minta maaf pada Li Chen. Beri hormat padanya. Oh, aku terjatuh. Pertikaian antara Li Chen dan aku sudah aku lupakan. Mulai sekarang, kita tidak akan saling mengganggu. Aku sudah memberimu kesempatan untuk berdamai. Tapi kamu malah memaksaku untuk berlutut dan memohon baru mau berhenti. Saya orang yang sangat adil. 1 kali berlutut, bebas dari dendam. Bagaimanapun, saya sudah memperingatkanmu. Jangan berlebihan. Kalau begitu, silakan saja. Pelan-pelan. Sudah puas? Oh, baiklah. Akan kupikirkan. Dr. Yu, Tuan Muda Liang tidak akan menyerah begitu saja. Lebih baik kita tinggal di rumahku untuk sementara. Supaya aman. Kakak Liu benar. Selama tidak menjadi pelayan, semuanya bisa dibicarakan. Bukankah sudah dijanjikan tidak akan menjadi pelayan? Keluarga Liang dan Li Chen bermusuhan abadi. Tolonglah ayah asuh, bela aku. Keluarga kita punya banyak cara untuk memaksa keluarga Liu untuk mengajari orang. Tapi dia hanyalah seorang pelayan biasa.